Legend of the Great Sage. Chapter 1111. Di bawah awan kesusahan, kawanan serangga melonjak keluar dari gua-gua bawah tanah dan menyebar di tanah yang tidak rata, seperti lautan serangga yang bergelombang. Miliaran belalang membuka sayap mereka pada saat yang sama, secara aneh memantulkan puncak gunung yang tampak seperti Buddha. Matahari bersinar terang, tetapi gunung Buddha besar diselimuti bayangan besar. Puncak pedang tersembunyi. Pupil mata Li Qingshan mengecil saat melihat sumber bayangan itu. Oh tidak, targetnya adalah biara Chan milik Devanaga. Gu Yanying mengerutkan kening. Berdengung, puncak pedang tersembunyi mengeluarkan teriakan pedang, dan seluruh ujung pedang bergetar karenanya, berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang, bersiul seperti hujan meteor. Suara lantunan syair lagu Sanskerta itu kembali berkumandang, namun tanpa diiringi genta dan genderang, bunyinya terdengar sangat lemah dan nyaris tenggelam oleh suara siulan. Formasi ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serang, perintah Biksu Dauntless. Bagus, kata ketiga Raja Biksu itu serempak. Wah, sang Vajra yang melotot itu melompat dari Gunung Buddha Agung, mengayunkan Vajranya melawan hujan pedang, dan menyerang ke arah puncak pedang tersembunyi. Iblis mengalahkan Vajra. Ujung alu itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang, bagaikan bintang emas yang terbit di angkasa. Namun, yang mengejutkan Biksu Dauntless, hujan pedang yang bersiul tidak menghentikan serangan mereka. Mereka berenang di sekitar dan membentuk formasi pedang dari langit dan bumi, menyegel seluruh gunung. Dia tidak hanya ingin menghancurkan aula penindasan iblis, dia juga ingin membunuh kita semua. Tidak ada bedanya, selama aula ini hidup, aku hidup. Jika aula ini mati, aku mati. Kata Biksu Unraget dengan tegas. Mengawasi aula Demon Suppression adalah misinya. Tiga Raja Biksu lainnya juga memiliki ekspresi tegas. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka harus menghentikan invasi wilayah iblis, dan sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk melarikan diri dalam menghadapi pertempuran. Pedang Ki Langit dan Bumi. Tetua Tian memperlihatkan senyum dingin dan licik. Dia berdiri tegak dan menunjuk ke puncak pedang tersembunyi di bawahnya. Serang. Puncak pedang tersembunyi tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya yang luar biasa. Li Qingshan pada dasarnya menganggapnya sebagai petir kesengsaraan. Dia tidak pernah menyangka kekuatan puncak pedang tersembunyi begitu mengerikan. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dihalangi oleh biara Chan dari Devanaga. Apakah kamu melihat itu? Jangkrik emas, inilah nasib biara Chan dari Devanaga. Sebentar lagi, wilayah iblis akan turun sekali lagi. Anda dapat membayangkan nasib 9 provinsi. Apakah kamu tidak memiliki hati yang penyayang? Jika kau ingin naik saat ini, kemana kau bisa melarikan diri? Raja belalang terbang itu tertawa terbahak-bahak. Raja roh jangkrik emas melirik ke bawah. Kenaikannya segera terhenti, dan pikirannya sedikit bergetar. Biara Chan milik Devanaga memiliki arti yang luar biasa baginya. Di sana, ia pernah memahami jati dirinya yang sebenarnya. Langkahkan kaki pada jalan yang benar. Konsekuensi dari kehancuran aula penindasan iblis bahkan lebih tak terbayangkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Li Qingshan. Fokus saja pada upaya mengatasi kesengsaraan. Rencana mereka tidak akan berhasil. Yanying, aku serahkan ini padamu. Li Qingshan tiba-tiba membentangkan sayap Phoenix-nya dan melepaskan gelombang udara. Ia terbang menuju Gunung Buddha Agung. Ia merasa agak gelisah. Ia memiliki jaringan pertemanan yang luas, tetapi tidak banyak orang yang dekat dengannya. Biksu Unraget adalah orang yang sangat penting. Ia berpikir, Guru, Anda harus bertahan. Tetapi aku juga ingin melupakannya. Gu Yanying meniup sudut mulutnya, menyingkirkan beberapa helai rambut di depan dahinya, dan menatap ke arah kawanan serangga itu. Kita bisa mengawasi dari sini. Dengan suara ledakan, tanah retak, dan tanah serta batu terlempar ke udara. Gambar yang dibentuk oleh kawanan serangga itu hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Klon cermin Li Qingshan berdiri di tanah. Janjinya kepada Raja Roh Jangkrik Emas masih berlaku. Baiklah, Gu Yanying menutup matanya. Raja Roh Jangkrik Emas tersenyum dan mengalihkan pandangan. Hahaha, Golden Cicada, apakah menurutmu dia bisa menghentikan pedang abadi terkutuk? Dan saat ini, siapa yang masih bisa menghentikanku? Raja belalang terbang tertawa terbahak-bahak. Suaranya bukan lagi dengungan kolektif kawanan serangga. Sebaliknya, suara itu berasal dari bawah tanah yang lebih dalam. Suaranya kering dan serak, dan Ki Daemon yang ganas melesat ke udara, bercampur dengan Ki Iblis yang suram. Gu Yanying menggigil dalam hatinya. Tubuh asli Raja Belalang Terbang telah tiba. Semua yang dia lakukan pada akhirnya adalah untuk Raja Roh Jangkrik Emas. Semua kawanan serangga itu keluar dari bawah tanah, tetapi mereka tidak menyerbu dengan panik. Sebaliknya, mereka berbaris dan membentuk formasi, terus berubah. Seolah-olah pasukan yang kacau memiliki seorang pemimpin, dan suasananya pun berubah. Raja Belalang Terbang itu melangkah di atas awan serangga dan perlahan-lahan bangkit dari bawah tanah, berdiri di inti formasi. Ia adalah penguasa mutlak pasukan belalang ini. Sepasang mata majemuk yang dingin menatap Raja Roh Jangkrik Emas di langit, membawa serta kebencian yang mendalam. Bahkan sebelum ia bergerak, ia telah memberi Gu Yanying tekanan besar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Li Qingshan ada di sini. Li Qingshan mendesak klonnya untuk melangkah di lautan serangga, memotong gelombang dan meninju ke arah Raja Belalang yang melonjak. Lapisan gelombang kejut hitam menumpuk, memberi orang ilusi bahwa ia bergerak perlahan. Meskipun klon itu hanya memiliki 30 hingga 40% dari kekuatan tubuh aslinya, kekuatan penghancur dari pukulan ini sudah di atas kekuatan Raja Iblis biasa. Ia ingin membunuh jenderal pasukan itu dan mengalahkan pasukan belalang ini. Raja Belalang Terbang melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Sebuah tangan kuning layu yang terbentuk dari belalang muncul dari lautan serangga, menamparkan ke arah Li Qingshan. Ledakan, tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan gelombang udara menyapu.
Tangan kuning yang layu itu runtuh, dan klon Li Qingshan juga tertampar. Dia melebarkan sayapnya dan menenangkan diri, mengerutkan kening. Kekuatan Raja Belalang Terbang saat ini memang sekuat yang dikatakan Gu Yanying. Jika musuhnya adalah aku masih bisa menghadapinya, tetapi untuk menghentikannya mengganggu kesengsaraan Raja Roh Jangkrik Emas hampir mustahil. Dan kebencian ini terlalu besar, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Raja Belalang Terbang itu mengabaikan semua orang, hanya Raja Roh Jangkrik Emas yang ada di mata majemuknya. Dia mengepalkan cakarnya rat-rat, jangkak emas, kau akan membayar harga yang paling mengerikan untuk semua yang telah kau lakukan, termasuk nyawamu. Raja Roh Jangkrik Emas mendesah, tidak dapat membantah. Itu semua adalah karma. Taklukkan iblis. Keempat Raja Biksu meraung serempak. Vajra melawan arus, menerobos cahaya pedang yang bersiul, dan Vajra menghantam puncak pedang tersembunyi. Pada saat ini, sosok misterius, Elder Tian, tiba-tiba muncul. Tangan kirinya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tangan kanannya membentuk pedang dengan jari-jarinya, dengan ringan menyentuh dahi Vajra. Berdebar, seperti lonceng yang panjang dan berdenting, Vajra tetap diam. Tubuhnya meredup. Setelah waktu yang terasa sangat lama, sebuah retakan muncul dari dahinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Retakan itu bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan, Vajra hancur, dan formasi itu runtuh. Keempat Raja Biksu jatuh dari langit, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka bisa menerima kekalahan, Li Qingshan baru saja mengalahkan mereka dalam pertempuran terbuka belum lama ini, tetapi kekalahan telak seperti ini terlalu cepat dan tidak dapat dipercaya. Formasi penakluk iblis milik Raja Pelindung adalah formasi terkuat dari Biara Chan milik Devanaga. Formasi itu terbuka dan jujur, tanpa celah apapun. Bahkan Li Qingshan hanya bisa menerobosnya dengan kekuatan absolut. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh Elder Tian jauh lebih kecil daripada Li Qingshan. Cahaya pedang yang luar biasa itu hanyalah tipuan, yang sebenarnya menemukan titik terlemah dari formasi penakluk iblis milik Raja Pelindung dalam sekejap mata, meraih celahnya dan menghancurkannya dalam satu serangan. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa dibandingkan dengan kekuatan besar, apa yang lebih mengerikan adalah jalur pedang tertinggi yang sepenuhnya melampaui dunia ini. Hehehe, beraninya kalian pamer di hadapanku dengan trik yang tidak lebih dari sekadar akrobat. Kalian semua bisa mati. Penatua Tian, menjulurkan lidahnya yang merah dan merentangkan jari-jarinya, mengayunkannya ke bawah. Chapter 1112. Wah, ledakan, bangun. Keempat Raja Biksu itu menghancurkan atap aula kekuatan besar yang sedang dibangun dan menghantam tanah dengan keras. Ekspresi mereka berubah sejenak sebelum mereka kembali ke ekspresi serius mereka dan duduk di tengah debu dan puing-puing. Pemurnian dunia bahasa Sanskerta. Biksu Dauntless duduk menghadap ke selatan dan mengangkat tangannya. Tiga Raja Biksu lainnya berdiri membelakanginya, menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat. Mereka berpose berbeda saat melantunkan mantra. Sebuah cakram Sanskerta yang menjulang tinggi muncul, melindungi biara tersebut. Suara-suara Sanskerta yang hampir tenggelam oleh teriakan pedang tiba-tiba menjadi lebih keras, berisi kidung Devanaga. Keempat Raja Biksu bekerja sama untuk memberi kekuatan pada formasi Sanskerta pemurnian dunia. Setelah bertukar pukulan tadi, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan, Elder Tian, apalagi melindungi Demon Suppression Hall. Satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah formasi penjaga gunung ini. Usaha yang sia-sia. Tetua Tian tersenyum kejam. Ia menekan tangannya ke bawah, dan puncak koleksi pedang perlahan turun. Bayangannya meluas saat pedang langit dan bumi menyelimuti langit. Segala sesuatu tampak seperti peragaan ulang kehancuran istana koleksi pedang. Begitu pelindung Jialan bersentuhan dengan alam pedang langit dan bumi, dia langsung terguncang, bagaikan pantulan di air, bertemu ombak, dan hanya bisa berjuang di ambang kematian. Awalnya, seharusnya tidak begitu lemah, tetapi pertempuran belum lama ini telah hampir menghancurkan fondasi Mountain Guarding Arai. Meskipun penguasa istana koleksi pedang telah gagal mencapai tujuan awalnya, ia telah menyingkirkan rintangan terbesar bagi serangan puncak koleksi pedang. Suara bahasa Sanskerta kembali samar. Gunung Buddha besar bergetar hebat. Istana dan paviliun runtuh tanpa suara. Salah seorang pendeta melihat kejadian ini dengan ketakutan. Tiba-tiba, dia merasakan wajahnya basah, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tangannya diwarnai merah. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa selain para pendeta yang selamat dari kesengsaraan surgawi, semua orang lainnya memiliki darah yang merembes keluar dari pori-pori mereka, membasahi jubah pendeta mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi seorang pria berlumuran darah. Baru pada saat inilah dia samar-samar bisa mendengar teriakan tajam pedang. Meskipun pertempuran beberapa waktu lalu juga telah membawa goncangan hebat bagi para pendeta, namun itu tetap merupakan kekuatan nyata dan dahsyat yang sulit dilawan, dan kerusakan yang ditimbulkannya pun tidak besar. Segala yang ada di depannya bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Wajah-wajah yang dikenalnya berlumuran darah, dan mereka tidak dapat menahan rasa takut yang besar di hati mereka. Tiba-tiba, seseorang menjerit histeris, dan serangkaian jeritan terdengar. Satu setelah lainnya, itu akan menjadi tanah suci agama Buddha. Itu menjadi neraka. Suara bahasa Sanskerta terdengar lagi, tetapi tampaknya tercemar dan terdistorsi oleh teriakan. Itu bukan lagi wahyu yang indah. Itu lebih seperti mantra yang menyeramkan. Bahkan para biksu yang selamat dari kesengsaraan surgawi dan memiliki kultivasi yang luar biasa mulai goyah, dan mata mereka menjadi merah. Kakak senior, ini lagu setan. Kalau terus begini, semua murid akan jadi gila dan mati. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan tegas. Dia telah menyaksikan kemampuan para iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mendengar banyak suara iblis yang aneh, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan ini.
Itu benar-benar dapat menembus suara pembentukan pemurnian Sanskerta, dan bahkan mendistorsi suara bahasa Sanskerta. Ini pada dasarnya tidak pernah terdengar. Tahan, tunggu Raja Chu datang menyelamatkannya. Wajah biksu Dauntless pucat, tetapi dia tidak goyah sama sekali. Baiklah, namun, ada satu kekhawatiran yang tidak mereka ungkapkan. Apakah Raja Culai benar-benar dapat menyelamatkan musuh yang begitu menakutkan? Tepat pada saat ini, garis hitam tiba-tiba muncul di cakrawala, berputar dan bergerak, menarik awan gelap yang menyelimuti cakrawala. Di dalam awan, sisik dan cakar dapat terlihat samar-samar, dan kepala naga yang agung terentang. Raungan naga itu segera menenggelamkan teriakan pedang yang tajam. Awan mengikuti naga, dan angin mengikuti harimau. Namun, jika dilihat lebih dekat, awan gelap di langit itu bukanlah awan sungguhan. Sebaliknya, awan itu tampak seperti tinta tebal yang telah mencair menjadi air, memancarkan nuansa halus. Biksu Dauntless tercengang. Raja Naga Laut selalu hidup menyendiri, tidak pernah memperhatikan urusan dunia. Dia tidak pernah berpikir akan benar-benar meninggalkan Laut Tinta, tetapi dia bertanya-tanya apakah dia teman atau musuh. Jika dia seorang teman, maka dia akan menjadi bentuk bantuan yang paling langka, tetapi jika dia seorang musuh, maka mungkin tak seorang pun dapat menyelamatkan biara itu. Oleh karena itu, dia berkata, Yang Mulia, iblis ini ingin menghancurkan aula penindasan iblis dan memimpin wilayah iblis untuk menyerbu, jadi mohon bantu kami. Semua kehidupan di dunia akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Apa hubungannya kehidupan dunia denganku? Kata Raja Naga Laut. Hati biksu Dauntless menjadi hancur. Hehe, dan aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata itu kau, dasar bodoh. Sudah bertahun-tahun sejak kau membebaskan diri dari makam lukisan, namun kau belum juga datang untuk membantu kenalan lamamu. Sungguh tidak setia. Namun, sekarang belum terlambat. Bekerja samalah denganku dan buatlah kekacauan. Mari kita tunjukkan kepada semua makhluk hidup kengerian dari benda mati, kita, kata Tetua Tian. Benda mati, kata Raja Naga Laut. Awan gelap yang menyerupai tinta ditekan ke bawah, setipis sutra dan setinggi gunung dan kota, berubah-ubah, memiliki beban yang sangat berat dan halus. Apa? Kamu marah? Jangan bilang kau masih ingin berpura-pura hidup. Kita semua tahu bahwa kamu bukan sekadar benda mati, tetapi benda mati yang tidak lengkap. Itu karena bajingan tua itu menolak memberimu bentuk kesempurnaan yang paling mendasar, itulah sebabnya kamu begitu lemah. Kalau kau tidak mau bekerja denganku, lihat saja. Bintang merah melesat menembus langit. Li Qingshan terbang secepat yang ia bisa, melintasi beberapa ribu kilometer dalam waktu singkat. Gunung Buddha besar terlihat, tetapi ia tiba-tiba mengerutkan kening. Raja Naga Laut. Kemudian ia mengeluarkan jimat giok untuk komunikasi. N kecil, datanglah ke Gunung Buddha besar dan bantulah. Meskipun itu hanya bayangan yang diproyeksikan oleh Raja Belalang Terbang, dia telah memastikan bahwa puncak koleksi pedang adalah musuh besar yang belum pernah ada sebelumnya. Jika musuh lamanya, Raja Naga Laut, ikut serta, itu pasti akan menjadi pertempuran yang hebat. Namun, Little N masih belum menjawab. Dia tidak peduli untuk saat ini. Dia tiba di depan Gunung Buddha besar dan berseru, kamu masih hidup, kan? Haha, bagaimana mungkin aku sanggup mati jika aku tidak melihat muridku yang terkutuk itu untuk terakhir kalinya? Biksu yang tidak marah itu bangkit dengan semangat dan tertawa keras. Sekarang, inilah sekutunya yang paling dapat dipercaya dan kuat. Tunggu, aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Li Qingshan melambat. Tepat saat dia hendak terbang, ekor naga merobek lautan awan dan berayun, menghalangi jalannya. Raja Naga Laut berbalik dan menatapnya. Raja Naga, ini bukan tempat yang kita sepakati untuk pertempuran terakhir. Li Qingshan merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun dia sudah menjadi lebih kuat, Raja Naga Laut masih merupakan musuh yang kuat yang tidak bisa dia remehkan. Jika hari ini adalah hari lain, dia tidak akan keberatan terlibat dalam pertempuran hebat dan mencoba teknik baru, tetapi saat ini, dia harus memprioritaskan kehidupan Biksu Unraget. Raja Naga Laut tidak berkata apa-apa. Rambutnya yang hitam legam bergoyang meskipun tidak ada angin. Dalam keheningan ini, lautan awan juga membeku. Bagus sekali. Hentikan anak ini. Begitu aku membantai keledai-keledai botak ini, aku akan datang membantumu membunuhnya. Tetua Tian tersenyum kejam dan menggerakkan formasi pedang langit dan bumi. Pedang-pedang itu berputar dan memadatkan kekuatan yang semakin besar, siap menghancurkan formasi suara pemurnian Sanskerta. Diam, Raja Naga Laut Tinta mengeluarkan raungan marah, dan lautan awan melonjak, menyerbu formasi pedang langit dan bumi. Itu mewarnai ilusi langit dan bumi menjadi hitam, dan operasi formasi pedang segera menjadi lamban. Jangan pernah membandingkanku denganmu lagi. Li Qingshan agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka Raja Naga Laut benar-benar akan berdiri di pihaknya. Seolah bisa mendengar pikirannya, Raja Naga Laut berkata tanpa menoleh ke belakang, Li Qingshan, aku tidak membantumu. Chapter 1113. Di antara awan hitam pekat, Raja Naga Lautan terbang di udara, muncul dan menghilang dari pandangan. Ia menyapu lautan awan dan melesat menuju puncak koleksi pedang. Li Qingshan melangkah pelan di udara, maju dengan mantap. Dengan setiap langkah, tubuhnya membesar 10 kali lipat. Ruang bergetar dan menghasilkan gema hampa, seperti ketukan genderang perang, yang semakin lama semakin keras. Keempat Raja Biksu itu pun tenang. Dengan sekutu yang begitu kuat, apa yang perlu ditakutkan? Namun, mereka juga merasa itu sangat tidak masuk akal. Biara Chan dari Deva Naga menolak para Daemon, namun pada akhirnya, mereka membutuhkan 2 Raja Daemon yang hebat untuk menyelamatkan mereka. Ekspresi Biksu Dauntless sedikit berubah. Dunia saat ini sedang kacau. Wilayah iblis dapat menyerang dalam skala besar kapan saja. Semua yang ada saat ini hanyalah awal. Di saat seperti ini, konflik antara manusia dan Daemon sudah menjadi hal yang sekunder.
Jika mereka tidak dapat mengumpulkan semua kekuatan dunia ini sebanyak mungkin, mereka mungkin akan mengikuti jejak orang lain. Mungkin biara Chan dari Deva Naga harus mengubah strategi mereka. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Perubahan di dunia selalu tidak terduga. Dia tidak pernah menyangka musuh terbesarnya akan benar-benar menjadi sekutu terbesarnya. Raja Naga Laut benar-benar sekutu kelas 1. Tetua Tian sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mendecakkan bibirnya. Sungguh menyedihkan. Kau masih tidak bisa lepas dari kemauan bajingan tua itu. Kau tampak seperti naga, tetapi sebenarnya kau hanyalah seekor anjing. Tidak, kau bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Anjing dapat menggonggong beberapa kali sesuai keinginannya sendiri, tetapi semua yang kau lakukan hanyalah tiruan yang kikuk. Apakah aku seekor naga atau anjing, bukanlah sesuatu yang dapat kau nilai. Dan, dari siapakah niat pedang ganasmu itu berasal? Raja Naga Laut menjawab dengan sebuah pertanyaan. Suaranya berwibawa dan perkasa, tidak berbeda dengan suara naga sejati. Lucu sekali. Tahukah kau bagaimana orang yang memalsukanku mati? Aku masih ingat rasa darahnya sampai sekarang. Kenapa kau tidak membunuh bajingan tua itu agar aku bisa melihatnya? Bahkan bajingan tua itu tidak bisa mengubah niat pedangku. Tetua Tian berkata dengan bangga. Anda harus mengkhianati diri sendiri untuk membuktikan keberadaan Anda. Sungguh pria yang menyedihkan. Kalau kamu memang tukang pedang, terus kenapa? Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu bukan keturunannya? Apakah kamu lebih kuat dari seekor anjing? Jika seekor anjing menolak mengakui bahwa dirinya seekor anjing, yang bisa dilakukannya hanyalah menjadi anjing gila. Li Qingshan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Itu kau. Aku akan membuatmu menyesal. Tetua Tian tampak seperti ditusuk kesakitan, ekspresinya menjadi semakin terdistorsi. Alam pedang langit dan bumi berada dalam kondisi kacau, menyusut dan mundur dalam gelombang awan gelap. Raja Naga Laut sedang berpikir keras. Setiap pikiran harus dipertimbangkan jika itu berasal dari dirinya sendiri. Itu memang proses yang sangat menyakitkan. Ketika benda mati, ini mengembangkan kecerdasan, masalah terbesarnya adalah bagaimana hidup berdampingan dengan keinginan, bawaan ini. Apakah itu untuk mematuhi atau menolak, ada kontradiksi yang besar. Li Qingshan adalah makhluk hidup, yang tampaknya tidak terlalu cerdas, namun ia mampu menunjukkan inti permasalahan dengan satu kalimat dan menyebabkan kekacauan dan kontradiksi di jiwa pedang abadi terabaikan. Sungguh tidak terduga, untuk memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, rasanya seperti itu bukan sekadar pertemuan yang kebetulan. Hentikan omong kosong itu. Tubuh Li Qingshan sudah setinggi lebih dari 7.000 kaki. Dia mengayunkan pedang bunga mati yang sama besar dan ganasnya di puncak pedang tersembunyi. Aura pedang itu mengandung kekuatan getaran, meninggalkan jejak hitam di belakangnya. Seolah-olah kekosongan itu pun berubah hitam dan terkoyak. Mati, ekspresi Tetua Tian menjadi semakin ganas. Tiba-tiba dia membuka kedua lengannya, telinga, mata, mulut, dan hidungnya menyemburkan aura pedang setinggi puluhan ribu kaki. Aura pedang itu kemudian menyatu menjadi satu dan langsung menembus dada Li Qingshan. Kemudian aura itu menembus awan gelap sebelum menghilang. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Ia dengan mudah melahap kulit dan dagingnya, memperlihatkan tulang-tulang terjal, yang juga bergetar dan hancur dalam aura pedang. Li Qingshan sama sekali tidak peduli. Dia mencengkeram gagang pedang dengan erat dan menebas formasi pedang langit dan bumi. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan ujung pedang, tetapi semuanya hancur saat bersentuhan. Meskipun momentum pedang jauh lebih lambat karena ini, pedang itu masih tetap stabil seperti gunung saat menebas ke arah Tetua Tian. Ledakan. Terdengar suara keras. Pedang itu menebas puncak pedang tersembunyi, meninggalkan bekas yang dalam. Retakan menyebar dengan cepat, dan potongan-potongan besar tanah dan batu runtuh. Meskipun Tetua Tian berhasil menghindari serangan itu, dia tidak pernah menjadi target Li Qingshan sejak awal. Dia telah lama melihat bahwa Tetua Tian hanyalah boneka, atau budak pedang. Musuh yang sebenarnya adalah puncak pedang tersembunyi ini. Api Phoenix di dada Li Qingshan menyala, berusaha sekuat tenaga untuk mengisi lubang besar itu. Puncak pedang tersembunyi yang aneh ini sekuat yang diharapkan. Jika bukan karena Raja Naga Laut yang menahan formasi pedang langit dan bumi serta alam pedang langit dan bumi, tebasannya yang bertenaga penuh tidak akan mampu menjadi ancaman baginya. Kekuatan semacam ini telah jauh melampaui seorang kultivator agung biasa. Ia telah memasuki alam yang lebih tinggi. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, hampir tidak ada peluang untuk menang. Sangat penting untuk memiliki rekan setim yang kuat. Biasa saja, Li Qingshan tertawa gila, dan menebas ke arah puncak pedang tersembunyi lagi. Tiba-tiba sebuah titik cahaya muncul di antara alisnya. Rasa bahaya yang besar muncul di hatinya, dan dia buru-buru menarik kembali pedangnya untuk menangkis. Ledakan. Seberkas cahaya bertabrakan dengan bilah pedang dan meletus dengan ribuan berkas cahaya, bagaikan bunga-bunga yang cemerlang. Setiap berkas cahaya hampir sama kuatnya dengan serangan dari seorang Grand Cultivator of the Sword. Tubuh raksasa Li Qingshan juga mundur. Kakinya mengukir 2 jurang dalam di tanah. Dia mendorong balik dengan kaki kanannya dan menghancurkan sebuah gunung kecil. Baru saja, dia berhenti, tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, ribuan garis cahaya berbalik dan melesat ke arah organ vitalnya. Jalan pedang itu sangat dalam, dan dia tidak bisa menghindarinya. Cahaya terakhir matahari terbenam. Li Qingshan berkata dengan tenang. Potongan-potongan cangkang penyuruh yang mendalam terangkat, membentuk bola yang sempurna dan membalikkan semua cahaya, menembakkannya ke arah Tetua Tian. Raja Naga Laut tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung dulu. Tingkat pertumbuhan ini sungguh luar biasa. Namun, dia tidak akan membiarkan kesempatan besar itu berlalu begitu saja. Dia mendorong awan hitam itu lagi, menyusup ke wilayah langit dan bumi lebih jauh dan menekan formasi pedang langit dan bumi.
Dia tahu betul bahwa dia tidak perlu menjadi penyerang utama dalam pertempuran ini. Ekspresi tetua Tian sedikit berubah. Sebagai Daemon, Li Qingshan memiliki terlalu banyak kemampuan. Dia mendorong maju dengan kedua tangannya dan mengumpulkan semua garis cahaya ke telapak tangannya. Dia menutup kedua tangannya dan memadatkan garis cahaya menjadi bola cahaya. Kemudian, dia mengayunkannya dengan kuat, dan sebuah cincin cahaya muncul, membubarkan awan tebal berwarna hitam pekat. Dia menghadapi dua musuh sendirian sambil mempertahankan tekanannya terhadap 4 Raja Biksu. Dia sebenarnya tidak kehilangan kendali sama sekali. Nak, pedang ini sangat kuat. Kalau saja dia tidak memiliki ahli pedang yang sepadan, kau sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Jiwa pedang bunga liar yang tidak banyak bicara dalam pertempuran itu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dia akan segera memiliki seorang ahli pedang. Saksikan saat aku menekan dan menaklukkannya, kata Li Qingshan. Jangan berani-beraninya, tembak dia, itu tergantung pada kinerjamu. Ayo, orang gila di ujung jalan. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Ia menyatu dengan bilah pedang dan mengayunkannya dengan liar, menyingkirkan garis-garis cahaya yang bersiul. Ia mendekati puncak pedang tersembunyi selangkah demi selangkah. Tabrakan antara aura bilah pedang dan ki pedang itu menggelegar. Pada saat ini, ada kilatan merah di cakrawala. Seberkas cahaya merah menyala dan menghantam puncak pedang tersembunyi. Chapter 1114. Puncak pedang tersembunyi terlempar ke samping, dan kawah besar terbentuk. Potongan-potongan besar tanah dan batu hancur. Ini adalah senjata yang hanya bisa dimiliki oleh raja suatu negara. Dalam hal kekuatan penghancur, senjata ini memang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kondisi terkuat Raja Chu yang sebenarnya. Karena tidak seperti Yao, para kultivator manusia tidak pernah pelit dalam menggunakan benda-benda eksternal. Bahkan fraksi pedang, yang berfokus pada kultivasi mereka sendiri, membutuhkan pedang yang tiada taraf. Dan, Raja Naga Merah, adalah pedang di tangan Raja Culai. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika, Raja Naga Merah, ini hadir dalam pertempuran hari itu, hasil pertempuran itu tidak akan dapat dipastikan. Yang mulia, Raja Chu, lama tak berjumpa. Apa kabar? Ia menyapa sambil tersenyum. Namun, dengan mulutnya yang penuh taring, ekspresinya secara alami tampak garang. Raja Culai meliriknya dan menangkupkan tinjunya. Aku terlambat. Terima kasih, Raja Naga, karena telah menolongku. Aku tidak membantumu. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Raja Naga Laut dengan tenang. Tentu saja aku mengerti. Terserah aku untuk berterima kasih atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Culai King dengan tenang. Dua orang ini. Li Qingshan mencibir dalam hatinya. Namun, dia juga mengerti bahwa pada tahap ini, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka tidak sesantai dia. Oleh karena itu, ada Raja Manusia, Raja Daemon, dan setengah manusia setengah iblis. Meskipun ada banyak konflik di antara mereka, mereka berdiri di pihak yang sama. Dengan bergabungnya 3 penguasa negara hijau yang tak tertandingi, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Kau terkutuk. Tetua Tian menenangkan diri. Ekspresinya menjadi semakin tidak manusiawi. Sebelum dia selesai berbicara, 1000 tahun memasuki lukisan. Raja Naga Laut berputar dan membubung tinggi. Langit dan bumi semuanya berwarna putih, kecuali awan gelap yang setebal tinta. Selain naga hitam yang terbang tinggi, semua pemandangan lainnya menjadi pucat. Seolah-olah sebuah lukisan megah sedang terbentang. Dunia tanpa batas, dari zaman kuno hingga sekarang, tergambar dalam lukisan itu. Pedang akhir yang ganas, turunnya bulan darah. Dalam sekejap, Li Qingshan mengayunkan pedangnya 1000 kali dan menggabungkannya menjadi satu serangan. Sebuah lengkungan aura pedang menembus udara. Warnanya merah seperti darah. Itu berkobar bagai api, bagaikan bulan darah yang turun dari langit, tak dapat diubah lagi, dan tak dapat dihentikan. Pada gulungan lukisan pucat ini, keberadaan yang paling berbeda. Raja Culai melayang ke angkasa. Raja Naga Merah mengeluarkan raungan marah lagi, dan meriam utama di bagian depan kapal perang menyemburkan seberkas cahaya merah tua, seperti api naga sungguhan. Ia menghancurkan semua yang ada di jalannya. Pada saat yang sama, ia membalikkan tangan kanannya dan mengangkat kuali kecil yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Kemudian, ia membentangkan domain di langit. Bukan saja itu tidak bertentangan dengan lukisan Raja Naga Laut, tetapi juga semakin meningkatkan kekuatannya. Tanpa berkomunikasi lewat telepati atau bertukar pandang, Li Qingshan, Raja Culai, dan Raja Naga Laut menyerang secara bersamaan, namun kerja sama tim mereka sangat diam-diam, seolah-olah mereka telah melatihnya ribuan kali. Saat lukisan itu terbuka dan kuali Kingzu ditekan ke bawah, alam pedang langit dan bumi benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Puluhan ribu pedang juga menjadi pucat dan tak berdaya, sepenuhnya menekan formasi pedang langit dan bumi. Warna hitam menyebar, mewarnai puncak pedang tersembunyi yang hijau, seolah-olah telah menjadi gunung dalam sebuah lukisan. Pada saat yang sama, bulan darah jatuh ke puncak pedang tersembunyi. Hanya ketika cahaya merah tua membombardir puncak itu, tanda pedang halus muncul tanpa suara. Ada banyak lubang pedang di puncak pedang tersembunyi, yang memancarkan sinar cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya. Bulan darah di puncak itu langsung runtuh, berubah menjadi ribuan aura pedang ganas yang menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, puncak pedang tersembunyi ditutupi retakan, dan cahaya darah melayang di dalamnya. Itu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Li Qingshan berpikir dalam hati, setelah kedua musuh besar ini menjadi pembantuku, pertempuran ini tampaknya menjadi sedikit terlalu sederhana. Keempat Raja Biksu itu menatap langit yang tampak seperti lukisan gunung tinta, dan mereka semua merasa sangat terkejut. Itulah kekuatan serangan gabungan mereka. Puncak pedang tersembunyi, yang tadinya sangat sulit dilawan, kini hampir hancur hanya dengan satu gerakan.
Berkat para ahli seperti merekalah, invasi wilayah iblis selalu gagal berulang kali. Awalnya, mereka berencana bekerja sama dengan Raja Culai untuk menyerang puncak pedang tersembunyi, tetapi reaksi mereka sedikit lebih lambat. Melihat ini, mereka benar-benar berhenti khawatir dan bersiap untuk mempertahankan biara dengan kuat. Namun, tiba-tiba puncak pedang tersembunyi yang berada di ambang kehancuran meluas dengan cepat. Pengorbanan darah untuk pedang. Elder Tian menyatukan kedua telapak tangannya, dan pakaiannya berserakan, berubah menjadi debu. Kulitnya juga terkoyak, dan darah menyembur keluar, menyatu dengan puncak pedang tersembunyi di bawah kakinya. Puncak pedang tersembunyi segera stabil. Namun, Elder Tian sama sekali tidak memiliki kulit, memperlihatkan daging dan darahnya. Penampilan aslinya tidak lagi dapat dikenali. Dia seperti iblis yang merangkak keluar dari genangan darah di neraka. Inilah kesedihan menjadi budak pedang. Dia harus mengorbankan segalanya untuk jiwa pedang, kapan saja. Segudang pedang kembali ke akar. Tetua Tian berdiri tegak dan menusukkan tangannya dengan ganas ke puncak pedang tersembunyi, seperti sedang memegang pedang besar. Ribuan pedang terbang mundur, dan formasi pedang langit dan bumi tiba-tiba menyusut, beroperasi dengan ganas. Puncak pedang tersembunyi menonjol dengan kuat dari lukisan itu, jatuh dengan cepat ke arah Gunung Buddha besar. Keempat Raja Biksu menerimanya bersama-sama, tetapi suara formasi Sansekerta pemurnian dunia yang sangat lemah hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum runtuh sepenuhnya. Dihadapkan dengan pemandangan mengerikan yang menyerupai bencana alam, naluri mereka mengatakan untuk segera menghindarinya, atau mereka pasti mati. Namun, fondasi biara Chan milik Deva Naga yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun berada tepat di bawah kaki mereka. Puncak pedang tersembunyi telah menghantamnya secara langsung, dan seluruh gunung akan runtuh, dan semua murid akan mati karena tanah longsor. Akibatnya, tidak ada dari mereka berempat yang bergerak sama sekali. Biksu Dauntless berkata, aku akan mati demi biara hari ini. Hiduplah sesuai dengan hatiku yang zen, hiduplah sesuai dengan budaku. Tiga Raja Biksu melantunkan, hiduplah sesuai dengan hatiku yang zen, hiduplah sesuai dengan budaku. Dengan kilatan cahaya keemasan, keempat Raja Biksu berubah menjadi Vajra yang tingginya beberapa ratus meter, mengangkat tangan mereka tinggi ke udara untuk menerima puncak pedang tersembunyi. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang hebat, tetapi tidak sekeras yang mereka bayangkan. Dua pilar hitam berdiri di samping mereka. Menengok ke atas dari pilar-pilar itu, mereka melihat seekor iblis lembu yang menjulang tinggi, menggunakan bahunya untuk memanggul seluruh puncak pedang tersembunyi. Qingshan, kata biksu yang tak marah itu. Mengapa kamu belum pergi juga? Li Qingshan menyeringai, dan tulang-tulangnya bergerak. Bahkan setelah berubah menjadi transformasi iblis sapi dan melepaskan berbagai kemampuan iblis sapi, ia berjuang untuk melawan tekanan dari puncak pedang tersembunyi. Tulang-tulang di lengannya hancur, dan tulang belakangnya bengkok dan patah. Daging dan darahnya bercampur dengan tanah dan batu dari puncak pedang tersembunyi dan berubah menjadi kobaran api. Namun, ia mengaitkan tanduknya ke gunung dan berpegangan erat. Kuku kakinya menancap dalam ke gunung, dan kepala sang Buddha retak dan runtuh. Biksu Dauntless tergerak. Ia berkata dengan tegas, kami semua berutang nyawa padamu. Setelah itu, ia memerintahkan dengan keras, semua murid, dengarkan. Mundurlah dari Gunung Buddha Agung sesegera mungkin. Meskipun mereka enggan mengakuinya, sudah sulit bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Pada dasarnya ada perbedaan tingkat kultivasi yang sangat jauh antara mereka dan puncak pedang tersembunyi. Hanya ahli tertinggi seperti Raja Naga Laut yang telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga yang dapat bekerja sama dan melawan salah satu dari mereka. Semua orang hanya akan membuang-buang nyawa mereka jika mereka mencoba. Dasar serangga busuk, lihatlah saat aku menghancurkanmu. Elder Tian, katanya, tetapi itu bukan lagi suaranya. Sebaliknya, itu adalah raungan seluruh puncak Hidden Sword. Gemuruh. Tubuh raksasa Li Qingshan hampir terdesak ke Gunung Buddha besar. Serangkaian suara tulang yang hancur terdengar dari tubuhnya, tetapi ekspresinya menjadi lebih tegas. Dia berkata dengan tegas, kemari. Dengan raungan naga, awan tinta melonjak dan berkumpul di samping Li Qingshan, mengangkat puncak pedang tersembunyi bersama-sama. Raja Naga Laut terbang dan melilit Gunung Buddha besar. Pembalikan 5 elemen. Raja Culai melangkah ke puncak pedang tersembunyi dengan satu langkah dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Tetua Tian. Penatua Tian menusukkan satu tangan ke puncak pedang tersembunyi dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Meskipun dia tidak memegang pedang di tangannya, dia tampak memegang seluruh wilayah pedang di tangannya. Pedang dan telapak tangan beradu lebih dari 1000 kali dalam sekejap. Meskipun posturnya aneh dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia sebenarnya tidak kehilangan kendali sama sekali. Gelombang kejut itu menimbulkan badai. Kepala naga tinta raksasa muncul dari sebelah timur puncak pedang tersembunyi, menerjang. Elder Tian mengarahkan pedangnya ke arah Raja Culai. Kaki kanannya terpelintir pada sudut yang aneh dan menginjak kepala naga itu dengan keras. Kepala naga itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Mo Wuhen, yang pernah dilihat Li Qingshan sebelumnya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan elegan dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Dengan suara logam yang beradu, daging dan darah kaki kanan, Elder Tian, terlepas. Tulang kakinya berubah menjadi bilah pedang dan menangkis bilah pedang itu. Kaki kirinya juga melakukan hal yang sama. Kakinya terentang dan cahaya pedang menyambar. Cahaya merah yang luar biasa yang ditembakkan oleh Raja Naga Merah, terbagi menjadi dua. Sudutnya berubah sesuai dengan itu dan menyerang Raja Culai dan Raja Naga Laut secara berurutan. Raja Culai menyerang dengan telapak tangannya. Kekosongan di depannya terpelintir dan cahaya merah menyimpang, terbang menuju cakrawala. Tubuh Raja Naga Laut tinta melayang seperti tinta saat dia menghindari cahaya merah dengan tenang. Di belakangnya, ada ledakan keras puluhan mil jauhnya, dan awan jamur membubung ke langit.
Gelombang udara berbentuk cincin itu membalikkan sekelompok biksu yang mundur. Keempat raja biksu itu tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Ilmu pedang ini sungguh luar biasa. Tadi, kekalahan mereka dalam satu gerakan bukanlah suatu kebetulan. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka beruntung. Tawa yang aneh dan aneh terdengar dari puncak pedang tersembunyi. Tawa itu marah, gembira, penuh kebencian, dan jahat, seperti tawa histeris orang gila. Tawa itu penuh kekacauan dan sulit dibedakan, tetapi efeknya seperti suara iblis. Para pendeta jatuh ke tanah, memegangi kepala mereka dan menangis. Para raja pendeta bergegas melantunkan mantra Dewa Naga untuk menyelamatkan para murid mereka dari kematian. Di tengah badai, Tetua Tian yang telah kehilangan wujud manusianya, tengah bertarung melawan 3 orang ahli yang tak tertandingi. Ilusi saling terkait, berubah dan kabur. Terkadang itu adalah gambaran yang luar biasa, terkadang itu adalah provinsi hijau, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya memusnahkan alam pedang langit dan bumi. Dengan bantuan Raja Naga Laut dan Raja Culai, Li Qingshan merasa jauh lebih ringan, tetapi itu hanya relatif. Puncak pedang tersembunyi masih menekannya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Itu melahap daging dan tulangnya. Lengannya hampir menjadi tumpukan lumpur, dan dia mengandalkan tubuhnya untuk menopang dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat para pembantunya, tidak ada gunanya jika kultivasinya sendiri tidak cukup. Namun, dia tidak pernah menjadi orang yang bergantung pada orang lain. Melenguh, Li Qingshan menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan suara lenguhan yang dalam dan menghantamkan kepala lembunya ke puncak koleksi pedang dengan ganas. Mata Tetua Tian membelalak. Dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk melawan balik dalam situasi ini, dan serangan baliknya begitu kuat dan sembrono. Ledakan. Dengan suara yang menggetarkan bumi, puncak pedang tersembunyi tiba-tiba hancur. Gelombang udara menyapu ribuan mil, dan ribuan batu besar terlempar keluar seperti hujan. Tengkorak Li Qingshan hancur, dan darah mengalir keluar, berubah menjadi api yang membakar dengan ganas. Seolah-olah semangat juangnya tidak pernah padam. Dia menginjak gunung Buddha besar yang setengah runtuh, menegakkan tubuhnya, dan meraung dengan marah, datang dan hancurkan aku. Para biksu memandang gunung Buddha besar yang jauh, dan untuk sesaat, mereka tidak dapat mengendalikan emosinya. Raja Culai dan Raja Naga Laut saling berpandangan, keduanya memiliki makna, seperti yang diharapkan. Chapter 1115. Kekuatan penghancur puncak pedang tersembunyi menyapu awan gelap, dan seberkas sinar matahari jatuh ke tubuh Li Qingshan. Dia menatap langit dan bergumam, biarkan aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Sebuah pedang, yang sangat aneh melayang di langit. Gagang pedang itu tidak rata, dan badan pedang itu bengkok dan bengkok. Jika bukan karena ki pedang yang mengerikan, hampir mustahil untuk menentukan bahwa ini adalah pedang. Itu seperti sepotong sampah yang gagal dimurnikan dalam kuali, dan itu menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman tidak peduli bagaimana orang melihatnya, menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan rasa jijik dan penolakan. Namun, pedang inilah yang mengendalikan alam pedang langit dan bumi, mengoperasikan matriks pedang langit dan bumi, dan memperbudak Elder Tian. Tidak ada senjata lain di 9 negara yang dapat dibandingkan dengannya. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa puncak pedang tersembunyi yang menjulang tinggi hanyalah sarungnya. Pertempuran belum berakhir, mungkin ini baru permulaan. Pedang-pedang itu jatuh bagai hujan. Pedang-pedang panjang yang membentuk formasi pedang langit dan bumi jatuh dari langit, tetapi mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka terbuang seperti sampah. Mengendalikan sampah-sampah ini sungguh membuang-buang tenaga. Elder Tian, menggunakan tangannya yang tersisa untuk memegang gagang pedang. Tubuhnya terpelintir dan semakin lama semakin berubah bentuk, seolah-olah dia adalah artefak yang melekat pada pedang. Dia hanya digunakan untuk beradaptasi dengan bentuk pedang dan melepaskan kekuatan pedang. Dan omong kosong orang tua itu. Minggir, Elder Tian, mengayunkan pedangnya secara acak. Alam pedang langit dan bumi, yang belum runtuh bahkan di bawah penindasan gabungan Raja Culai dan Raja Naga Laut, langsung hancur. Puncak pedang, formasi pedang, alam pedang. Semua objek eksternal ditinggalkan, hanya menyisakan seorang pria dan sebilah pedang yang berdiri tegak di langit. Atau lebih tepatnya, hanya ada satu pedang, pedang yang dibenci para dewa. Namun, Li Qingshan, Raja Culai, dan Raja Naga Laut semuanya jelas merasakan bahwa itu adalah ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, mereka sama sekali tidak takut. Jika mereka bertiga tidak dapat menghadapi pedang tunggal bersama-sama, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Mungkin mereka dapat menang untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya mereka tidak akan dapat menang. Harus kuakui, menurut standar dunia ini terlalu kecil. Kalian semua sangat kuat. Jika ini adalah tempat lain, pasti akan sangat merepotkan. Sayangnya, ini adalah gunung Buddha besar. Dari awal, Anda tidak memiliki kesempatan menang. Baiklah, permainan berakhir di sini, hehe. Sekarang, aku akan menghancurkan balai penindasan iblis. Elder Tian, saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjadi lebih masuk akal. Tubuhnya perlahan meleleh, menyatu dengan Forsaken Immortal Sword di tangannya. Dia ditelan oleh pedang itu, hanya menyisakan kepala. Dengan tawa yang menyeramkan, dia menghilang ke cakrawala, tenggelam dalam kehampaan. Sejak saat itu, keberadaan Elder Tian tidak ada lagi di dunia ini. Jiwa pedang abadi yang terbengkalai menggunakan kekuatan yang diperolehnya dari melahap budak pedang untuk melancarkan serangan balik. Li Qingshan sudah siap. Matanya tiba-tiba menjadi sedalam laut, dan dia meninju kekosongan di sampingnya. Keluar. Kekosongan bergetar hebat, dan pedang peri terabaikan samar-samar terlihat di dalamnya. Garis hitam berenang mendekat dan melilit pedang, menariknya keluar dari kekosongan. Itu adalah Raja Naga Laut. Tanpa menunggu pedang peri terabaikan bereaksi, Raja Culai menghantam kuali Qingzu ke bawah.
Akhirnya berakhir. Biksu Dauntless menyaksikan ini dan menghela napas lega. Biara Chan milik Deva Naga akhirnya selamat dari bencana lainnya. Ilusi. Raja Naga Laut terbang keluar dari kuali Kingzu dan mengucapkan dua kata. Raja Culai mengerutkan kening. Ia melihat pedang peri terabaikan itu perlahan menipis dan menghilang di dalam kuali Kingzu. Itu sebenarnya hanyalah ilusi pedang. Pedang peri terabaikan tidak hanya memiliki kemampuan istimewa untuk tenggelam keluar angkasa, tetapi juga telah menipu ramalan kura-kura roh. Oh tidak, Li Qingshan menoleh ke belakang, dan pedang peri terabaikan muncul dari angkasa. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terpelintir dan menghilang ke dalam aula penindasan iblis. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah berharap agar aula penindasan iblis cukup kuat untuk sedikit menghalangi serangan itu, memberi mereka kesempatan kedua untuk menyerang. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di bagian atas aula Demon Suppression. Dalam hal ketangguhan, aula penindasan iblis bahkan lebih tangguh daripada aula kekuatan besar di masa lalu, atau mustahil baginya untuk memenjarakan kota segudang iblis dan menekan gua iblis. Namun, di bawah pedang peri terabaikan, itu sebenarnya tampak rapuh seperti bangunan biasa. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Situasi ini tidak terlalu terduga. Dia berkata kepada Raja Culai dan Raja Naga Laut di sampingnya, bersiaplah untuk menekan gua iblis lagi. Raja Culai dan Raja Naga Laut tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk sampai batas tertentu. Lagi pula, musuh begitu kuat. Mengalahkan mereka sudah sangat sulit. Menghentikan mereka dari melarikan diri atau menghancurkan mereka pada dasarnya mustahil. Namun, meskipun kehancuran Aula Demon Suppression mengerikan, membunuh beberapa Raja Iblis masih bukan hal yang sulit bagi mereka bertiga jika mereka bekerja sama. Mereka ingin melihat siapa yang cukup berani untuk membela mereka. Setelahnya, mereka hanya perlu menggunakan artefak dewa yaitu Kuali Kingzu untuk menekan mereka lagi. Gemuruh. Retakan itu menyebar dengan cepat ke seluruh Aula Demon Suppression. Ki Iblis menyembur keluar dari retakan. Tumbuhan di sekitarnya layu atau mulai berubah menjadi iblis. Aula Demon Suppression secara bertahap terkubur dalam Ki Iblis yang melonjak. Dengan suara gemuruh yang hebat, Ki Iblis melesat ke udara dan meluas dengan cepat, mencapai jarak beberapa puluh kilometer dan menggelapkan sekelilingnya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Ukuran gua iblis itu benar-benar tak tertandingi. Dia berusaha keras membayangkan bagaimana Biara Chan dari Deva Naga berhasil menekannya di masa lalu tanpa kuali Provinsi Hijau. Sebuah lubang hitam yang sangat jernih muncul di kuali Provinsi Hijau di tangan Raja Culai. Ia bersikap tegas saat mengangkat kuali itu tinggi-tinggi. Rekan-rekan kultivator, tolong bantu saya. Sebelum mereka sempat menjawab, dia melompat ke dalam kuali Provinsi Hijau. Kuali itu terbang menuju gua iblis dan mengembang tertiup angin, membesar dan membesar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya menjadi semakin jernih, dan juga menjadi semakin hikmat. Kuali itu dengan kuat menahan gelombang Ki Iblis dan perlahan menekan ke bawah. Li Qingshan dan Raja Naga Laut tiba di depan gua iblis. Mereka bersiap untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka, tetapi mereka juga harus waspada terhadap pedang abadi terabaikan yang mencoba mengganggu lagi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, pedang abadi terabaikan tidak melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, aura yang kuat melonjak dari gua iblis. Setiap aura adalah milik Raja Iblis. Itu agak besar. Li Qingshan mengangkat alisnya. Raja Iblis yang menyerang mereka bukan hanya 3 atau 5, juga bukan 8 atau 10. Sebaliknya, ada beberapa lusin, mencapai jumlah maksimum Raja Iblis yang dapat melewati gua iblis pada saat yang sama. Wilayah iblis pasti sudah dipersiapkan sejak lama, mengumpulkan para Raja Iblis. Mereka akan melancarkan serangan begitu aula penindasan iblis runtuh. Dan, para Raja Iblis ini tidak menyerbu. Sebaliknya, mereka berdiri dalam formasi pertempuran sederhana. Siapapun yang memiliki sedikit pemahaman tentang wilayah iblis akan tahu bahwa pada dasarnya mustahil bagi dua Raja Iblis untuk hidup berdampingan secara damai. Jika beberapa lusin Raja Iblis berkumpul bersama, itu akan berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Ini ditentukan oleh sifat manusia iblis dan hukum wilayah iblis. Ini adalah dunia tanpa kepercayaan dan penuh dengan kebencian. Kecuali ada iblis yang lebih kuat yang memerintah mereka dan menggunakan kekuatan absolut untuk menekan mereka, mereka tidak akan bisa mencapai ini. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pedang Ki yang mengerikan yang dapat memusnahkan semua yang ada di gua iblis di selatan. Chapter 1116. Prefektur Sungai Bening. Pilar petir itu menembus sekeliling. Kawanan serangga menyerbu pilar cahaya itu seperti ngengat yang menyerbu api, satu demi satu. Mereka menyerbu tanpa henti. Gu Yanying mengayunkan kipas lipat gioknya, dan 100 tornado menyapu kawanan serangga itu, tetapi mereka kesulitan membunuh belalang-belalang itu dengan mudah. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Raja belalang terbang itu menghilang dari pandangannya. Dia mengayunkan kipas lipat gioknya ke belakang, dan angin atmosfer yang tajam bersiul bersama dengan angin neraka yang membakar. Kau memang punya beberapa reaksi, tapi mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Kerasukan setan perang. Raja belalang terbang tiba-tiba muncul, mengepakkan sepasang sayap serangga saat Ki Iblis yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Ia mengenakan satu set baju besi iblis, dan spanduk di punggungnya bertuliskan dua kata, Iblis Perang. Ia melaju sekali lagi, maju bukannya mundur. Ia terbang melawan angin dan menerjang ke arah Gu Yanying. Gu Yanying mengangkat alisnya, dan sepasang sayap elang putih yang kuat membentang di punggungnya. Dia berubah menjadi setengah iblis dan terbang mundur. Dia berteriak, Li Qingshan. Dia di sini. Li Qingshan melesat ke udara dan melayangkan pukulan ke arah Raja Belalang terbang. Tubuh utamanya saat ini difokuskan untuk menangkis puncak koleksi pedang, jadi kendalinya atas klon cerminnya sedikit lebih lemah. Melihat Raja Belalang terbang benar-benar melepaskan kepemilikan setan perang, dia terkejut.
Seperti yang diduga, dia sudah mengetahuinya. Bahkan tanpa kemampuan berhitung milik kura-kura roh, Raja Belalang Terbang telah berhasil memahami wujud asli patung penindas iblis setelah sekian lama dengan kultivasinya sebagai Raja Daemon yang hebat, menebus kekurangan terbesarnya. Namun, bagi Li Qingshan, ini adalah berita buruk terbesar. Itu berarti strateginya untuk memenggal kepala pemimpin itu tidak mungkin lagi dilakukan. Mati, Raja Belalang Terbang mengepakkan sayapnya, dan muncullah kilatan cahaya setajam pisau. Sebuah luka besar muncul di dada Li Qingshan, namun itu bukan daging. Sebaliknya, itu adalah air yang berubah dan mengalir. Tak lama kemudian, ada kilatan cahaya lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah mundur dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Berkat bantuan Gu Yanying, klon cerminnya tidak hancur sepenuhnya. Sayap-sayap merah, putih, dan hitam beterbangan, kadang saling bersilangan dan kadang terpisah. Untuk sesaat, ia dikelilingi oleh bahaya. Li Qingshan melihat ke bawah dari sudut matanya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengendalikan tornado itu. Di tengah maraknya hama, dalam sekejap mata, petir itu runtuh dan menghilang. Kawanan serangga menyerbu petir itu tanpa halangan apapun, dan petir kesengsaraan itu menjadi semakin ganas. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Kekuatan avatar cermin masih terlalu lemah. Dia dapat dengan mudah menghadapi Raja Iblis biasa. Itu sudah di luar kemampuannya untuk berhadapan dengan Raja Iblis Agung. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa menyaksikan Raja Roh Jangkrik Emas disambar petir hingga tewas. Sialan, kedua belah pihak sangat sulit untuk dihadapi. Tidak berguna, tidak berguna. Petik 2. Raja Belalang Terbang tertawa terbahak-bahak. Seperti sambaran petir hitam, ia terbang melintasi langit, melawan 1 lawan 2. Dari waktu ke waktu, ia akan memanggil kawanan belalang untuk membantu. Li Qingshan dan Gu Yanying hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sumber wabah belalang, Raja Belalang Terbang, ada di sini. Apakah kamu ingin terus menonton? Seru Gu Yanying. Yue Wuyang dan Jin Fugui saling bertukar pandang. Mereka selalu memikirkan cara untuk membunuh Raja Belalang Terbang. Sekarang memang kesempatan terbaik. Awalnya, mereka ingin menunggu Raja Belalang Terbang dan Raja Roh Jangkrik Emas kelelahan sebelum menuai hasilnya. Akan tetapi, setelah menyaksikan kekuatan Raja Belalang Terbang setelah berubah menjadi iblis, mereka mau tidak mau mengakui bahwa jika Raja Belalang Terbang ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali, jadi mereka tidak ragu-ragu lagi. Penjara pasir awan hitam, pemusnahan total. Dengan teriakan burung Phoenix itu terbang tinggi dan berseru, "Ayahanda, aku akan menolongmu." Helikopter Parosa berdiri di punggung burung Phoenix kecil dan meludahkan ribuan helai sutra laba-laba dari mulutnya. Gunung Buddha besar. Ki iblis melonjak ke udara bagaikan suar. Situasinya telah berubah menjadi lebih buruk. Musuh mereka bukan lagi satu orang atau satu pedang, tetapi wilayah iblis yang tak terbatas. Di balik beberapa lusin Raja Iblis, mungkin ada lebih banyak pasukan iblis. Di masa lalu, setiap kali wilayah iblis menyerbu, mereka harus mengumpulkan kekuatan 9 provinsi untuk menangkisnya. Ini adalah perang antara dua dunia. Dampak yang ditimbulkan oleh satu orang akan berkurang drastis. Meskipun Li Qingshan dan yang lainnya adalah ahli tingkat atas, mereka berjuang keras untuk menghentikan perang agar tidak meletus. Biksu yang tidak marah itu mengepalkan tinjunya dengan kuat dan menatap gunung Buddha besar yang telah ditelan oleh Ki Iblis. Dia tampak melihat mural para Buddha meredup dan terkelupas, dan kitab suci yang terukir di prasasti batu berangsur-angsur kabur. Matanya menjadi sedikit basah. Sifat Buddha dan cahaya Buddha yang tersembunyi di gunung, bebatuan, dan tanaman telah sepenuhnya hanyut. Bahkan jika sarang setan ditekan lagi, mungkin akan butuh waktu 1000 tahun untuk mengembalikannya sepenuhnya ke keadaan semula. Dan tak lama kemudian, bahkan urat nadi spiritual pun akan terkontaminasi. Biara Candeva Naga telah dihancurkan. Seorang pendeta menangis terseduh-seduh, dan semua pendeta meneteskan air mata, beberapa bahkan menangis terseduh-seduh. Untuk sesaat, terdengar ratapan di mana-mana. Bagi mereka, Biara Can milik Deva Naga pada dasarnya adalah rumah mereka. Bagi manusia biasa, tidak peduli seberapa hebat ketahanan mental dan kultivasi mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan gelisah saat ini. Mereka berjuang untuk mengendalikan diri. Sebagai kepala biara, Dauntless telah gagal melindungi biara. Aku telah gagal melindungi para pendahuluku. Bahkan 10.000 kematian tidak akan mampu menebus dosaku. Biksu Dauntless berlutut ke arah Gunung Buddha Agung. Biara Can milik Deva Naga sebenarnya telah hancur di tangannya. Tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri, kakak senior. Karena wilayah iblis bertekad untuk menyerang, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Biksu yang tidak marah itu menasihati. Dia juga sangat sedih dan marah, tetapi dia telah siap secara mental sejak lama setelah mengawasi aula penindasan iblis selama bertahun-tahun. Dia bahkan telah meramalkan hal ini akan terjadi, karena Biara Can milik Deva Naga selalu dibangun di atas kawah gunung berapi. Dunia telah damai selama beberapa milenium. Bagi para pengikut Biara Can dari Deva Naga, kaum iblis hanyalah alat untuk menempa diri mereka sendiri. Sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan kekuatan wilayah iblis, serta fakta bahwa gua iblis telah menjadi lorong yang dibuka oleh wilayah iblis untuk diserang sejak awal. Gua iblis di belakang Gunung Buddha Agung begitu besar sehingga bahkan dengan penindasan aula penindasan iblis, itu masih jauh lebih mudah daripada membuka gua iblis baru. Itu seperti perang antara dua negara. Biara Can milik Deva Naga hanya setara dengan kota kokoh di pinggiran. Bahkan tanpa puncak SWOT Collection yang membuka gerbang kota sebagai mata-mata, mereka akan kesulitan untuk menangkis serangan besar-besaran dari wilayah iblis. Dalam peperangan di masa lalu, berapa banyak kerajaan dewa yang sangat kuat milik bangsa lain yang akhirnya hancur akibat wabah iblis. Dari segi sejarah dan kekuatan,
kerajaan-kerajaan dewa, ini mungkin tidak lebih lemah dari biara Chan milik Devanaga. Jangankan biara Chan milik Devanaga, mungkin seluruh dunia 9 provinsi hanyalah kota kokoh bagi wilayah iblis. Rekan-rekan kultivator, tolong bantu saya membunuh para iblis dan berusahalah sekuat tenaga untuk menekan gua iblis. Saya pasti akan membalas budi Anda dengan sangat baik di masa mendatang. Ketulusan Raja Chulai hampir rendah hati. Dalam situasi seperti ini, siapapun bisa mundur, tetapi sebagai Raja Chu, ia mewarisi tekad para raja sebelumnya. Ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga negeri ini, jadi ia tidak bisa mundur. Meskipun ia tahu itu tidak mungkin, ia tetap harus melakukan yang terbaik. Baik Raja Naga Laut maupun Li Qingshan tidak menjawab. Hati Raja Chulai hancur. Tanpa bantuan mereka, sungguh tidak ada gunanya mencoba. Raja Naga Laut kembali ke wujud naganya dan berputar mengelilingi gua iblis. Dia menarik awan hitam di langit dan mengumpulkannya ke arah gua iblis, menekan gelombang ki iblis dan membantu Raja Chulai menekan gua iblis. Li Qingshan kembali ke wujud normalnya dan bergumam, kerasukan setan perang, sebelum melangkah ke dalam ki iblis yang melonjak. Ia mengayunkan bilah Ying Blossom miliknya dan bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Pada saat yang sama, dia melihat pemandangan prefektur sungai jernih melalui cermin tiruannya. Jantungnya menjadi semakin berat. Meskipun semua orang bekerja sama untuk menahan Raja Belalang Terbang, mereka masih berjuang untuk menghentikan pembalasan dendam Raja Belalang Terbang, seperti bagaimana mereka berjuang untuk menghentikan pedang abadi terabaikan yang menghancurkan aula penindasan iblis. Situasi di kedua belah pihak menjadi semakin buruk secara bersamaan. Chapter 1117. N kecil, datanglah ke Gunung Buddha besar untuk menolong. Suara Li Qingshan terdengar sebentar-sebentar dari token giok komunikasi. Little N berpikir sejenak, lalu menyimpannya tanpa merusaknya. Ia dikelilingi kabut yang berwarna abu-abu mematikan. Kabut itu sangat tebal, dan tampaknya membebani dirinya. Kabut itu meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori, ke dalam pikirannya, dan menyebabkannya merasakan keputusasaan yang menindas. Ekspresi N kecil terdiam, tanpa kegembiraan atau kesedihan. Matanya yang jernih menembus kabut tebal, tetapi terhalang oleh penghalang tak terlihat. Tempat ini tampaknya bukan milik 9 provinsi, dan telah terlempar ke ujung dunia. Jika dilihat dari ketinggian yang sangat tinggi, jurang 10.000 hantu akan diselimuti bentuk setengah bola. Jurang itu dipenuhi kabut tebal, seolah-olah ada monster tak kasat mata yang menelan seluruh jurang 10.000 hantu dan kemudian mencernanya perlahan-lahan. Semua ini harus dimulai sejak dia memasukkan kunci ke dalam gerbang hantu kelaparan. Ketika dia memutar kunci, ingin menarik beberapa hantu untuk digunakan sebagai sumber daya untuk kultivasi, gerbang hantu kelaparan tiba-tiba mengembang, berubah menjadi bola yang menelan seluruh jurang 10.000 hantu. Dia telah mengalami pertempuran di Gunung Burial Mound dan tahu bahwa wilayah ini sedang ditelan oleh alam hantu kelaparan. Musuh jauh lebih kuat daripada Raja Mayat, itulah sebabnya gerbang hantu kelaparan dapat meluas sedemikian rupa dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan setelah gerbang hantu kelaparan meluas hingga menutupi seluruh jurang 10.000 hantu, gerbang itu berhenti meluas dan malah mulai menyusut. Ini membuktikan bahwa penyerang itu benar-benar menargetkannya. Hukum dasar alam hantu lapar adalah menelan. Dengan kekuatan gerbang hantu lapar ini, ia dapat menelan wilayah yang 100 kali lebih besar, atau membuat banyak hantu menyerbu dunia ini, tetapi itu tidak terjadi. Sampai sekarang, dia belum melihat satu pun hantu kecil. Yang ada hanyalah kabut tebal yang tak bersuara. Meskipun dia tidak tahu siapa yang ada di balik ini, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia juga tahu bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap, dan itu pasti ada hubungannya dengan tetua Ming yang telah melarikan diri. Ketika wilayah ini ditelan sepenuhnya, dia akan jatuh ke alam hantu kelaparan. Dengan identitasnya sebagai pewaris tulang putih, yang menantinya adalah sambutan yang hangat. Sungguh situasi yang tidak ada harapan. Itu sudah cukup untuk membuat orang gila. Mengenakan pakaian putih, dia mondar-mandir di tengah kabut sebelum kembali ke tempat asalnya dan duduk. Dia memainkan tasbih tengkorak dan membacakan kitab suci dalam hati. Di belakangnya tampak bendera laut darah yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, hawa dingin menyerangnya dan bisikan kitab suci memasuki telinganya. Apakah kamu tidak akan mencoba melarikan diri? Kata N kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Kata-kata terus terang seperti itu tampaknya membuat pemilik suara tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Menarik, seperti yang diharapkan dari penerus Whitebone, kamu memang sangat menarik. Kehancuran Sekte Suanyin di tanganmu tidak sia-sia. N kecil mendengarkan dengan tenang. Tidakkah kau ingin tahu siapa aku dan apa hubunganku dengan Sekte Kegelapan Misterius? Tidakkah kau ingin tahu apa yang akan terjadi padamu di alam hantu kelaparan? Sebuah wajah muncul dari kabut tebal, berputar di sekitar Little N. Kadang-kadang ada yang laki-laki, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang orang tua, kadang-kadang anak-anak, dan ekspresi mereka penuh dengan misteri mengerikan yang menyebabkan yang lain menggigil ketakutan. N kecil duduk diam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Baiklah, tampaknya kau telah menerima takdirmu. Wajah dalam kabut tebal itu menatapnya. Si N kecil mengeluarkan suara, hempelan, namun entah karena ekspresinya atau keadaan pikirannya, dia tetap tenang dan tidak terlihat putus asa. Saya Kaisar Li. Aku pernah menjadi pemimpin Sekte Suanyin. Aku juga, sela N kecil. Kamu juga apa? Pemimpin Sekte Suanyin. Little N tersenyum. Pemimpin sekte sebelumnya telah setuju untuk turun tahta dan menyerahkan jabatan kepadanya, sehingga dia dapat dianggap sebagai pemimpin sekte terakhir dari Sekte Suanyin. Hahaha, lucu sekali. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Selama kau mewariskan warisan Whitebone kepadaku, aku akan
Pembohong. Mata N kecil menyipit. Jangan ganggu aku. Bisikan yang melayang tiba-tiba berubah menjadi raungan marah yang memenuhi lembah. Angin bersiul mengangkat rambut panjang Little N, dan spanduk laut darah berwarna merah berkibar kencang. Little N duduk diam. Saat Ghost abis ditelan ke dalam Hungry Ghost Realm, kekuatan yang bisa dimiliki pihak lain akan semakin kuat. Begitu dia memasuki Hungry Ghost Realm, dia mungkin harus menghadapi keberadaan yang melampauinya dengan dua alam utama. Tidak peduli bagaimana Path of White Bone dan Great Beauty melawan para hantu, dia tidak akan bisa menang. Maaf, King Shan, aku tidak bisa pergi ke Gunung Buddha Agung untuk membantumu. Dia menggenggam erat jimat giok itu. Kita tunggu sedikit lagi. Aku perlu mencari waktu yang tepat. Gerbang hantu kelaparan perlahan menyusut, dan aura dari alam hantu kelaparan semakin tebal. Dia samar-samar bisa mendengar ratapan 10.000 hantu. Aura iblis yang bergulung-gulung melonjak. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh beberapa lusin Raja Iblis dengan cepat mendekat. Li Qingshan sudah bisa melihat wajah-wajah aneh itu dengan jelas. Li Qingshan memejamkan matanya. Pedang di tangannya menari-nari ringan sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah menyala keluar, dan dia mengayunkan pedangnya. Seperti bunga yang sedang mekar, pedang itu berubah menjadi ribuan kilatan pedang dan menebas ke arah sekelompok iblis. Raja Naga Laut sedikit terkejut. Meskipun kekuatan bilahnya dahsyat, dia menyerang terlalu cepat. Kesalahan seperti ini tidak seperti dirinya. Para Raja Iblis tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah orang ini ketakutan setengah mati? Namun, ketika beberapa Raja Iblis melihat suara berambut merah dan bermata merah itu, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemanapun kilatan pedang itu lewat, bekas-bekas pedang hitam yang bersilangan tertinggal di belakang, menghancurkan kehampaan dalam sekejap. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Para Raja Iblis tidak dapat bereaksi tepat waktu dan menabraknya. Tubuh belasan Raja Iblis di garis depan langsung hancur berkeping-keping. Raja Iblis lainnya buru-buru menggunakan berbagai cara untuk menghindar. Formasi pertempuran langsung kacau balau. Salah satu dari mereka berteriak, itu Bulan Utara. Ini adalah nama yang telah disebutkan berkali-kali sebelum mereka berangkat. Dia adalah salah satu dari banyak ahli di dunia 9 provinsi, dan dia bahkan lebih berbahaya daripada 10 Raja Daemon dan para adipati dari 8 provinsi. Justru karena kemampuannya yang kuat untuk menghancurkan kehampaan, dia sangat merusak gua iblis. Bagus. Raja Naga Laut pun tak kuasa menahan diri untuk memuji. Ia terbang ke dalam gua iblis dan mengecilkan tubuhnya hingga hanya beberapa kaki, mengembara melalui celah-celah di angkasa. Meskipun tubuh selusin Raja Iblis yang malang itu telah terpotong-potong, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mati karena kekuatan hidup aneh dari kaum iblis. Mereka menyatukan kembali tubuh mereka yang hancur dengan putus asa, dan seberkas tinta terbang di udara, meninggalkan lintasan yang berkelok-kelok dan menusuk hati para Raja Iblis satu persatu. Ledakan. 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 Kekuatan ledakan 7 atau 8 hati iblis segera menyapu seluruh gua iblis. Ki iblis yang melonjak juga terputus. Raja Culai menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan dengan kejam dengan kuali Provinsi Hijau. Li Qingshan menghela napas. Meskipun dia tidak sebagus Little N, kedua rekan setimnya cukup mengesankan. Namun, dia juga merasa sangat lelah. Baru saja, melawan pedang abadi terabaikan telah menguras tenaganya. Mengayunkan pedang seperti itu juga cukup sulit. Jika dia ingin terus bertarung, dia hanya bisa mempertimbangkan kelahiran kembali. Namun, dia sudah ingin mundur. Kesempatan untuk menghentikan invasi kaum iblis tidaklah besar, jadi lebih baik dia kembali ke prefektur Sungai Jernih untuk menghadapi Raja Belalang yang melonjak. Dan, dia sangat khawatir tentang keselamatan Little N. Dia sangat ingin memeriksa jurang hantu yang tak terhingga. Tepat saat dia ragu-ragu, sebuah garis emas melesat menembus langit, berubah menjadi tanaman merambat dalam sekejap mata dan melilit kuali Provinsi Hijau, mencoba menyeretnya dengan paksa. Chapter 1118. Bulan gelap, petik 2. Ratu Kegelapan berteriak dengan panik. Dia ingin sekali menyerbu ke jurang hantu segudang, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menembus penghalang tak kasat mata itu. Seberkas cahaya keperakan cemerlang menyambar dari cakrawala selatan, terbang bak pedang tajam. Ratu Kegelapan tiba-tiba menoleh ke belakang. Raja Naga Perak. Raja Yue Selatan berdiri di jembatan dan menatap tanah Provinsi Hijau. Ia merasa agak gembira. Di belakangnya ada tamu-tamu terhormat dari Istana Raja. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan kerajaan Yue untuk berperang melawan kerajaan Chu. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan aura Ratu Kegelapan. Setelah itu, para tamu terhormat pun merasakannya. Mereka semua berkata, itulah Ratu Kegelapan, dan dia sendirian. Sungguh pertanda baik. Ayo kita hancurkan dia. Membunuhnya mudah, tapi identitasnya bukanlah hal sepele. Kita sudah menyatakan perang terhadap kerajaan Chu, jadi mengapa kita harus takut pada Raja Culai? Saya tidak berbicara tentang laki-lakinya, tapi tentang putrinya. Putrinya, semua tamu yang terhormat terdiam. Semua orang sudah tahu tentang kehancuran Sekte Umbral Yin. Dikabarkan bahwa orang itu adalah Putri Ratu Kegelapan, Putri Bulan Kegelapan. Awalnya, mereka agak ragu, tetapi sebelum mereka berangkat, Raja Yue Selatan pernah menekankan masalah ini. Mereka harus menghindari konflik dengan dua orang sebisa mungkin, salah satunya adalah Li Qingshan, sementara yang lain adalah Putri Bulan Kegelapan ini. Raja Naga Perak mendekat dengan cepat. Ratu Kegelapan menggertakkan giginya diam-diam, tetapi dia menolak untuk meninggalkan Little N. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyelamatkannya? Aneh, mengapa dia tidak melarikan diri? Sesuatu tampaknya telah terjadi pada Sekte Umbral Yin. Jangan bilang kalau itu gerbang hantu kelaparan.
Melalui mekanisme pada Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan telah memperhatikan kelainan di jurang hantu segudang sejak lama. Ia menduga itu terkait dengan gerbang hantu kelaparan, dan menurut informasi, N kecil saat ini sedang berkultivasi di jurang hantu segudang. Tindakan abnormal Sang Ratu Kegelapan juga membuktikan hal ini. Kepala pengurus Gong yang membungkuk dan berkata lembut, Yang Mulia, bahkan surga pun membantu saya. Raja Yue Selatan tidak berkata apa-apa dalam pikirannya. Satu-satunya orang yang ia takuti adalah Li Qingshan dan Little N. Bahkan, di matanya, Raja Chulai sudah kalah dan pasti tidak akan mampu melawan pasukannya. Sedangkan untuk Little N, ketakutannya bahkan lebih dalam. Bagaimanapun, dia adalah putri Xuan Yue, satu-satunya penerus tahta Chu. Selain itu, begitu dia bergerak, Li Qingshan pasti tidak akan tinggal diam. Sekarang, dia membiarkan Little N dimangsa oleh alam hantu kelaparan. Itu sama saja dengan menyingkirkan bahaya tersembunyi yang terbesar. Surga benar-benar berpihak padanya. Namun, dia memiliki kekhawatiran yang lebih dalam. Jika Li Qingshan tahu bahwa dia tidak membantu, siapa yang tahu reaksi seperti apa yang akan dia berikan? Dia tidak dapat menahan tawa mengejek dirinya sendiri. Sebagai penguasa suatu negara, menghancurkan suatu negara bukanlah apa-apa baginya. Namun, sekarang, dia harus begitu khawatir tentang satu orang. Namun, ketika dia memikirkan ekspresi marah Li Qingshan, dia tidak punya pilihan selain bersikap hati-hati. Dengan sebuah pikiran, Xiao Chen tampak memikirkan sesuatu, dan dia membuat sebuah keputusan. Dia mengibaskan lengan bajunya, dan meriam utama Raja Naga Perak melesat keluar. Titik-titik cahaya perak mulai berkumpul di mata Ratu Kegelapan. Cahaya perak di mata Ratu Kegelapan semakin terang. Tiba-tiba, dengan kilatan, cahaya perak yang cemerlang bersiul, tetapi cahaya itu melewati kepalanya dan mengenai penghalang tak terlihat yang menyelimuti jurang hantu segudang di belakangnya, menghasilkan riak-riak perak yang tak terhitung jumlahnya. Yang Mulia, penjaga Ram terkejut. Dia sudah memutuskan hubungannya dengan Raja Chulai. Dia bukan musuh kita, dan dia bahkan membantuku menghancurkan biara Chan milik Deva Naga dan menghancurkan Sekte Umbral Yin, jadi aku jelas harus membantunya membebaskan diri. Jangan berani-berani mengatakan apapun lagi. Raja Yue Selatan berkata dengan tegas. Para pejabat di belakangnya saling memandang. Itu bukanlah teori yang berlaku di Provinsi Kabut. Sebaliknya, itu adalah hukum survival of the fittest, yang terkuat yang mampu bertahan hidup. Namun, karena Raja Yue Selatan sudah mengatakan hal itu, mereka hanya bisa menerima penjelasan ini. Mereka hanya bisa menerima penjelasan ini. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin masih ada orang yang menolak untuk menerima ini. Tetapi setelah Raja Yue Selatan memperoleh dukungan dari Raja Pohon Beringin Besar, organisasinya di Provinsi Kabut telah berkembang pesat. Tidak ada yang bisa menentangnya. Ya, saya memang terlalu picik, kata kepala pengurus Ram sambil berpikir. Raja Yue Selatan mengusir Raja Naga Perak, dan cahaya perak terus-menerus membombardir penghalang tak kasat mata. Sebagai senjata terhebat untuk menyerang kota-kota di dunia, bahkan domain tak kasat mata yang dimunculkan gerbang hantu kelaparan tidak dapat memberikan perlawanan penuh. Domain itu mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Alasan mengapa dia membuat keputusan ini adalah karena dia teringat peringatan yang diberikan Raja Pohon Beringin kepadanya sebelum dia berangkat. Jika Li Qingshan bertekad untuk menghentikanmu menghancurkan kerajaan Chu, jangan memaksanya. Kamu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Dia selalu mengagumi kebijaksanaan Raja Pohon Beringin. Sekarang setelah dia menjadi Dewa Provinsi Kabut, rencananya menjadi lebih jauh lagi. Akibatnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa menabung atau tidak menabung adalah pilihan antara menjadi teman atau musuh. Alhasil, ia dengan tegas memilih menjadi teman. Pada saat ini, gerbang hantu kelaparan melaju kencang. Raja Yue Selatan mengerutkan kening dan menoleh ke arah para pejabat. Para pejabat, ini adalah pertempuran pertama kita di Provinsi Hijau. Biarkan aku menyaksikan apa yang mampu kalian lakukan. Para pejabat menerima perintah itu dan terbang keluar dari Raja Naga Perak sebagai seberkas cahaya, melepaskan berbagai teknik mereka menuju jurang hantu segudang. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Apakah aku bisa melarikan diri atau tidak, itu terserah padamu. Setelah menentukan pilihannya, Raja Yue Selatan pun mengendurkan langkahnya. Sekarang setelah dia bertindak sejauh ini, dia yakin bahwa meskipun Li Qingshan tidak mau membantunya, dia tidak akan bertekad untuk menghentikannya, bukan? N kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang dilihatnya hanyalah bintang perak yang semakin terang. Seberkas cahaya perak melesat masuk. Ia melepaskan jimat giok di tangannya. Sepertinya tidak perlu. Ia tersenyum. Itu juga berhasil. Wilayah di sekitarnya menyusut dengan cepat, dan wilayah hantu kelaparan sudah berada tepat di depannya. Dia berdiri dengan lembut dan terbang. Kau ingin pergi. Dengan suara gemuruh, aura kematian yang seperti kabut tiba-tiba melonjak, berubah menjadi wajah Kaisar Li yang terus berubah dan mencoba melahapnya. Pedang pembunuh Buddha muncul. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Little N. Kalau kamu tidak menunjukkan diri, biarlah. Tapi kamu berani membuat klon, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ark, dengan teriakan kesakitan, wajah yang terkondensasi dari aura kematian itu runtuh. Dengan ayunan pedang pembunuh Buddha, siapakah yang dapat menghentikannya? Bahkan jika Anda adalah Kaisar Li, di alam hantu kelaparan, ini adalah 9 provinsi. Little N menoleh ke belakang sambil tersenyum dan berkata dengan keras, Kaisar Li, aku akan memberimu warisan tulang putih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kita akan bertemu lagi. Dengan itu, dia mengayunkan spanduk laut darah ke arah cahaya perak yang cemerlang. Beraninya kau, siapa kamu? Raja Chulai menjadi marah. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tanaman merambat emas, tetapi kekuatan dari telapak tangannya seperti lembu tanah liat yang telah menghilang ke dalam lautan.
Itu tidak terlalu efektif. Tanaman merambat emas itu dengan cepat menyebar, menyelimuti seluruh kuali provinsi hijau. Nyonya Teng, sekarang bukan saatnya bagi Anda untuk mengambil kuali. Li Qingshan tahu bahwa Madam Teng memiliki bakat luar biasa. Dia bisa melahap kekuatan spiritual dan memiliki vitalitas serta pertahanan yang luar biasa. Menyerang pada saat seperti ini pada dasarnya adalah tongkat besi, terakhir yang mematahkan punggung unta. Sekarang bukan saatnya. Kapan waktunya? Kalau kau tidak mau menolongku, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Kata Nyonya Teng. Sejak dia datang ke Provinsi Hijau, dia telah mencari kesempatan untuk mencuri kuali Provinsi Hijau. Namun, kuali itu tidak mudah dicuri, dan tidak ada peluang untuk berhasil jika dia mencoba mencurinya secara terbuka. Sekarang setelah dia menemukan kesempatan yang diberikan surga ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kuali Provinsi Hijau bergetar hebat. Saat tanaman merambat emas itu mengencang dan menyebar, ilusi Provinsi Hijau dengan cepat runtuh dan menyusut. Sementara itu, Ki Iblis melonjak ke atas. Raja Culai sudah kelelahan karena pertarungan sengit dengan jiwa pedang Forsaken Immortal. Sekarang setelah ia harus menekan kuali iblis, ia diserang dari kedua sisi. Ia langsung merasa seperti kehilangan kendali atas kuali itu. Baiklah, lakukan apapun yang kau mau. Li Qingshan melirik kuali iblis. Retakan spasial itu perlahan tertutup, dan Ki Iblis melonjak di kedalaman kuali. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang siap menyerang? Kuali iblis itu terlalu besar. Getarannya kuat, tetapi tidak dapat menutup celah sebesar itu. Di saat seperti ini, bahkan jika dia mengusir Nyonya Teng, dia tidak akan mampu menghentikan invasi wilayah iblis. Dia mendesah dan mengulurkan tangannya. Tepat saat dia hendak meminta maaf, jimat giok komunikasi di dadanya tiba-tiba menyala, dan suara Little N terdengar. Qingshan, aku baik-baik saja sekarang. Aku akan datang ke Gunung Buddha besar sekarang. Li Qingshan tertawa keras dan menunjuk ke arah Nyonya Teng di udara. Letakkan kuali itu sekarang juga. N kecil melewati cahaya perak dan melihat kembali ke jurang hantu segudang yang menyusut dengan cepat. Diam-diam dia bersukacita karena Kaisar Li telah mempertahankan kekuatannya. Suanyu, kata Ratu Kegelapan dengan gembira. Aku baik-baik saja. Aku membuat ibu khawatir. Ikutlah denganku. Little N menghibur Dark Queen sebelum menggenggam tangannya ke arah Silver Dragon King di udara. Terima kasih, Yang Mulia, Raja Yue. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan putih dan terbang ke arah utara. Dark Queen mengikutinya dari belakang. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Raja Yue Selatan menatap ke bawah. Gerbang hantu kelaparan telah menyusut hingga kurang dari beberapa kilometer, tetapi menelan seluruh jurang hantu segudang. Tampaknya sangat bengkok dan aneh. Namun tak lama kemudian, ia meluas lagi, menelan beberapa ratus kilometer dalam sekejap mata. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung mengusir Raja Naga Perak itu. Little N terbang sejauh 1000 kilometer. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat gelombang Yin Qi yang menyelimuti langit. Dia berpikir, tentu saja. Chapter 1119. Nyonya Teng jelas tidak akan mendengarkan perintah Li Qingshan, tetapi dia harus menanggapinya dengan serius. Dia berseru, Li Qingshan, jangan lupakan apa yang kamu janjikan pada orang lain. Apakah kau mencuri kuali untuk Raja Pohon Beringin? Tanya Li Qingshan. Tentu saja tidak. Nyonya Teng mengalihkan topik pembicaraan dan menyangkalnya dengan tegas. Mustahil baginya untuk mengakui bahwa ia telah menempuh perjalanan jauh ke Provinsi Hijau demi daemon pohon tua yang tak berperasaan itu. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Begitu dia mendapatkan kuali Provinsi Hijau, dia hanya akan memberikannya kepadanya saat dia memintanya. Maka tidak ada orang lain. Li Qingshan tersenyum dan berkata dengan serius, baiklah, aku tentu akan menyerahkan 9 kuali itu kepada Raja Pohon Beringin di masa depan, tetapi waktunya belum tepat sekarang. Sebaiknya kau meletakkan kuali itu dengan patuh, atau kalau tidak. Ki Iblis melonjak dari belakang. Seorang Raja Iblis melompat keluar dari kuali Iblis terlebih dahulu. Setelah berubah menjadi Iblis, ia menyerupai kecebong, tetapi siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari kecebong. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan tidak memiliki mata, telinga, mulut, atau hidung. Ia mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ekor kecil yang runcing berayun cepat, menciptakan riak-riak di udara. Ia bergerak sangat cepat, dan kepalanya yang besar dan ramping tiba-tiba terbelah menjadi luka merah darah yang menyerupai mulut. Ia menelan Li Qingshan dalam sekali teguk, dan luka itu segera tertutup. Atau apa? Nyonya Teng tersenyum. Ia memeluk erat kuali Provinsi Hijau, menariknya sekuat tenaga. Raja Culai juga bukan orang yang lemah. Sebagai penguasa Provinsi Hijau, dia adalah pemilik alami kuali Provinsi Hijau. Hubungan ini tidak dapat diputuskan dengan mudah, jadi dia terus memegang kuali sekuat tenaga. Ketika dia mendengar percakapan antara Li Qingshan dan Nyonya Teng, dia menjadi semakin takut untuk bersantai. Dia bertanya, kamu dikirim oleh Raja Pohon Beringin. Tidak peduli seberapa damai dan netralnya Raja Pohon Beringin, dia tetap mewakili Provinsi Kabut, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Raja Yue Selatan. Mereka tampaknya bekerja sama. Saat ini, kekuatan Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut telah kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Begitu mereka kehilangan kuali Provinsi Hijau, Raja Pohon Beringin akan menjadi Dewa Provinsi Hijau. Saat itu, nasib Kerajaan Chu akan berada di tangannya. Nyonya Teng berkata, aku tidak dikirim oleh siapapun. Raja Culai, aku menyarankanmu untuk melepaskannya. Bagaimanapun juga, Anda tidak dapat menghentikan sarang setan ini. Mungkin orang lain bersedia membantu. Ini masalah Provinsi Azureku. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Meskipun Raja Culai berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas karena merasa kehilangan.
Pada saat itu, teriakan keras terdengar dari bawah saat Raja Iblis Kecebong memutar tubuhnya dengan kasar. Ia mengamuk di udara, tubuhnya menggembung seperti balon. Retakan demi retakan muncul, dan setiap retakan mengeluarkan suara pekikan yang mengerikan. Dengan ledakan keras, daging cincang dan lendir berhamburan ke seluruh langit. Sekelompok Raja Iblis baru saja membantai jalan keluar dari sarang iblis. Melihat ini, mereka semua menghindar. Beberapa dari mereka gagal menghindar tepat waktu dan basah kuyup. Dengan suara mendesis, kabut putih mengepul, dan sebagian besar daging dan darah mereka terkikis. Bahkan perlindungan Ki Iblis tidak berguna. Melahap, adalah kemampuan paling mengerikan dari Raja Iblis Kecebong ini. Tubuhnya hampir seluruhnya terdiri dari lendir korosif ini. Lendir ini tidak hanya dapat merusak benda fisik, tetapi juga dapat merusak semua jenis energi. Begitu masuk ke perutnya, itu sama saja dengan memasuki gerbang neraka. Bahkan Raja Iblis pun akan berubah menjadi nanah. Namun, Li Qingshan bukanlah Raja Iblis biasa. Jika kau cukup berani untuk melahapnya, maka lakukanlah. Begitu ia memasuki perut Raja Iblis Kecebong, ia segera menggunakan medan kekuatan bumi di sekelilingnya untuk menyingkirkan lendir yang mengucur. Medan gaya berbeda dari teknik dan kemampuan biasa. Medan gaya sama sekali tidak terpengaruh oleh korosi. Raja Iblis Kecebong diledakkan dengan paksa oleh kekuatan tak terlihat, dan tewas di tempat. Mengenai hasil ini, Chu Lai King dan yang lainnya tidak terkejut. Tidak masuk akal jika Li Qingshan telah meninggal di dalam. Sambil memegang hati Raja Iblis di tangannya, Li Qingshan berkata kepada Nyonya Teng, kalau tidak, ini akan menjadi milikmu. Lupakan saja, tunggu saja. Berpikir tentang hubungannya dengan Raja Pohon Beringin, tidaklah tepat untuk membunuh istrinya. Meninggalkan kalimat yang biasa digunakan oleh para penjahat jalanan, Li Qingshan melemparkan jantung Raja Iblis ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya iblis. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya secara acak, dan cahaya iblis menari-nari, memaksa kelompok Raja Iblis untuk mundur. Akhirnya, dia menyeka mulutnya yang terbakar dan berkata kepada Raja Chu Lai, teman Chu, tunggu sebentar. Putrimu akan segera datang. Suanyu, semangat Raja Chu Lai bangkit. Jika Ji Suanyu ada di sini, iblis anggur ini tidak akan menjadi ancaman. Selain itu akan meningkatkan peluang mereka untuk menekan sarang iblis. Dia berkata dengan dingin, nama keluargaku bukan Chu. Ketika Nyonya Teng mendengar bahwa Little N akan datang, dia bergegas untuk bertarung dengan Raja Chu Lai. Di sisi lain, Raja Chu Lai menyerah begitu saja untuk menekan sarang iblis dan ingin bertarung dengannya. Pada saat yang sama, dia mengusir Raja Naga Merah dan membombardir sarang iblis dengan kekuatan penuh. Satu persatu, Raja Boneka terbang turun dari kapal perang dan bergabung dalam pertempuran. Li Qingshan tertawa dan mengayunkan pedang bunga kegilaan berakhirnya ke arah kelompok iblis. Saat pedang itu menari liar, ia berubah menjadi iblis pejuang dan bergerak bebas dalam ki iblis yang melonjak. Ia sama sekali tidak tertekan. Sebaliknya, semangatnya meningkat, dan ia membawa kepemilikan iblis pejuang ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan satu pukulan, Raja Iblis terlempar kembali. Dengan satu putaran pedang, kawanan iblis itu mundur. Di Gunung Buddha Agung, ki iblis membumbung tinggi ke angkasa, kekuatan ki saling bersilangan, dan bayangan naga membumbung tinggi. Li Qingshan dan Raja Naga Lautan bergandengan tangan untuk melawan kelompok iblis. Tubuh Raja Naga Lautan bisa besar atau kecil, melayang di antara dunia nyata dan dunia ilusi. Bahkan jika dia dipotong-potong, dia tidak akan banyak terpengaruh. Dia memiliki tubuh yang hampir abadi. Adapun Li Qingshan, tubuhnya kuat. Dia bisa bertarung dan melawan, dan dia bahkan bisa terlahir kembali. Oleh karena itu, dia tidak punya keraguan. Bahkan jika dia dipukul beberapa kali, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani saat bertarung, menukar luka dengan luka dan nyawa dengan nyawa. Raja Iblis yang tampak seperti burung hantu menusuk dadanya dengan cakarnya. Dia tidak menghindar atau menangkis, tetapi malah mengulurkan tangan dan mencabut kepala Raja Iblis itu. Dia berbalik dan menggunakan wajahnya untuk menerima seberkas cahaya iblis. Saat kepalanya terangkat ke belakang, pedang bunga gila terlepas dari tangannya dan membelah Raja Iblis menjadi dua. Pedang bunga gila berputar dan kembali ke tangannya. Bahkan para Raja Iblis pun menggigil karena serangan yang begitu kejam dan dahsyat. Mereka diperintahkan untuk menyerang 9 provinsi, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar darinya. Begitu mereka berhasil, mereka akan menerima bantuan dari wilayah iblis dan menerima bantuan dari surga. Namun, semua itu tidak lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Jika mereka tewas dalam pertempuran di sini, tidak akan ada yang tersisa bagi mereka. Bahkan ras setan perang tidak lebih dari itu. Setengah dari tulang harimau Li Qingshan terlihat. Spanduk di punggungnya telah dirobek sejak lama, dan wajahnya telah terkena seberkas cahaya iblis. Dia bahkan lebih cacat. Namun, api di rongga matanya berkobar saat niat bertarung berkobar. Dengan tubuhnya yang terluka, ia justru sempat unggul sesaat, yang membuat semua orang takjub sekali lagi. Tanpa rasa khawatir yang besar, dia sudah bertekad untuk bertarung sampai akhir dan bertarung sepuasnya. Adapun Raja Roh Jangkrik Emas, dia juga punya ide. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh putih muncul dari udara. Little N mengayunkan pedang pembunuh Buddha dengan lembut, dan Raja Iblis segera berubah dari hidup menjadi mati, kembali ke wujud aslinya karena ketakutan. Dia berkata kepada Li Qingshan dengan nada meminta maaf, aku telah membuatmu menunggu. Makanan enak tidak pernah terlambat. Kirimkan kerangka kecilmu ke prefektur Clear River untuk memberikan dukungan. Golden Cicada tidak akan bertahan lebih lama lagi. Chapter 1120. Anda, hati Nyonya Teng bergetar. Dia telah dibunuh oleh Little N dan diselamatkan oleh Little N.
Tentu saja, dia merasa ini berbeda. Dia juga telah menderita serangan pedang, jadi dia tahu betapa mengerikannya pedang pembunuh Buddha. Silakan pergi, kata Little N tanpa ekspresi. Lupakan saja, aku tidak ingin ditebas lagi olehmu. Nyonya Teng menghela napas dan melepaskan kuali Qingzu dengan enggan. Karena Raja Pohon beringin, Li Qingshan tidak akan membunuhnya. Namun, jika Little N memutuskan untuk menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Terima kasih, kata Little N. Raja Culai akhirnya menghela napas lega dan kembali menguasai kuali Qingzu. Ia tidak menyangka putrinya begitu kuat. Ia memaksa Nyonya Teng mundur hanya dengan beberapa patah kata. Ia tidak bisa menahan perasaan emosional. Ia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan berkata, Suanyu, bantu aku menekan sarang setan. Ya, ayah. Teriakan burung Phoenix terdengar. Li Qingshan bertarung sampai kelelahan, mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Raja Iblis bersamanya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi burung Phoenix, menjalani kelahiran kembali Nirvana. Ia berkata kepada Raja Iblis yang tercengang, kita semua di sini, jadi kita bisa memulai pertempuran secara resmi. Apakah kalian siap untuk mati? Para Raja Iblis mundur dan berkumpul di atas sarang iblis. Sebenarnya, sejak awal perang, tidak banyak Raja Iblis yang gugur. Kerugian terbesar terjadi di awal. Li Qingshan menggunakan keuntungan geografis untuk menghancurkan sarang iblis, dan Raja Naga Laut membunuh 7 Raja Iblis berturut-turut. Hingga saat ini, masih ada sekitar 30 Raja Iblis yang hadir. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Jika bukan karena fakta bahwa Li Qingshan dan Raja Naga Laut sangat tahan terhadap pukulan, yang satu memiliki tubuh abadi dan yang lainnya dapat dilahirkan kembali setelah kematian, para Raja Iblis tidak akan bersedia bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka sudah kalah perang sejak lama dan tidak akan bertahan sampai sekarang. Hingga saat ini, mereka belum mampu membunuh satu musuh pun meskipun mereka memiliki keunggulan geografis. Pasukan Raja Iblis ini telah sepenuhnya dimusnahkan. Momentum mereka telah mengalami kemunduran besar, dan mereka tidak berani lagi bersikap ceroboh. Mereka sekali lagi mengumpulkan kekuatan mereka, dan sangat jarang bagi mereka untuk merasakan pentingnya persatuan. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Murid pengkhianat, bagus sekali. Biksu yang tak marah itu telah menempuh jarak 100 km. Dia datang ke sisi Li Qingshan. Mengapa kamu kembali? Li Qingshan meliriknya. Biksu Unraget bukan satu-satunya yang kembali. 3 Raja Biksu lainnya juga telah kembali. Setelah memimpin para biksu menjauh dari medan perang dan membuat pengaturan yang tepat, mereka mengambil kesempatan untuk mengatur pernapasan mereka dan bergegas kembali untuk membantu. Ini adalah biara Chan milik Devanaga. Mengawasi aula penindasan iblis adalah tanggung jawabku. Membangun patung penindas iblis adalah cara yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini. Ki iblis bergejolak di sekitar biksu yang tidak marah itu, tetapi tidak mengandung sedikit pun tanda-tanda kebencian. Sebaliknya, itu tampak benar dan tak tergoyahkan, berubah menjadi rantai penindasan iblis yang melilitnya seperti seekor naga. Dia memegang segel di tangan kirinya dan pagoda penekan iblis di tangan kanannya. Energi jahat yang keluar dari gua iblis. Ia menghilang begitu tiba di sampingnya. Kau tampak seperti hendak bertarung. Li Qingshan tersenyum. Jangan bilang, saat aku bertarung dan membunuh, kau bahkan belum ada di sini. Kata biksu yang tidak marah itu. Kepala biara, Little N menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah biksu Dauntless. Sikapnya berwibawa dan damai. Mustahil bagi orang untuk mengaitkannya dengan 2 kata, musuh Buddha. Satu akan, ekspresi biksu Dauntless campur aduk. Awalnya, dia ingin berpura-pura tidak melihat Little N. Kalau tidak, musuh Buddha akan muncul terlebih dahulu di antara musuh Buddha dan kaum iblis. Xiao An tidak berkata apa-apa lagi. Ia berkata kepada Li Qingshan, pasukan dari wilayah iblis telah tiba. Ia dapat merasakan aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di gua iblis. Mereka merasakan aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di gua iblis dan berkumpul seperti sungai. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang saat ini menyerbu? Kau datang di waktu yang tepat. Sayang sekali kerangka kecilmu tidak ada di sini, tapi api sama di tulang putih sudah cukup. Kata Li Qingshan. Ki iblis terlalu padat, api sama di tulang putih akan dipadamkan, dan kaum iblis ini bukanlah hantu, kalau tidak, mereka akan mampu memulai kebakaran besar. Kalau begitu, itu akan sedikit merepotkan. Li Qingshan berkata, perubahan kuantitatif sudah cukup untuk mendorong perubahan kualitatif. Raja Belalang Terbang telah membuktikan hal ini. Dia bisa melawan puluhan Raja Iblis, tetapi melawan pasukan yang beranggotakan jutaan orang, tidak ada jumlah Ki Iblis yang cukup. Sambil menatap langit, Raja Culai saat ini tengah melepaskan ilusi provinsi hijau lagi, memutus gelombang Ki Iblis. Namun, dia pasti tidak akan mampu menekan gua iblis untuk sementara waktu. Blood Sea Banner cukup berguna, dan aku juga telah menyempurnakan sesuatu yang baru. Xiao An mengedipkan matanya dan mengangkat lengan kirinya. Tangan kirinya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, memegang sebuah lonceng. Lonceng itu hanya seukuran telapak tangan, berwarna biru tua dan semi-transparan. Lonceng itu tampak sangat halus di tangannya yang putih seperti bunga teratai, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada banyak wajah manusia yang terlipat di atasnya. Kalau begitu, terserah padamu. Li Qingshan tersenyum. Ia melingkarkan lengannya di bahu wanita itu dan mencium keningnya dengan erat. N kecil mengusap dahinya dan tersenyum lebar. Baiklah. Pasukan iblis semakin mendekat. Aura yang mereka padatkan menyatu dengan ki iblis yang melonjak, hampir menghancurkan kuali provinsi hijau. Raja Culai harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikannya, apalagi menekan gua iblis. Baru saja, aura puluhan Raja Iblis tampak pucat jika dibandingkan. Tidak peduli seberapa murninya mereka, mereka tidak layak disebut.
Li Qingshan menghela napas dalam hati. Tidak heran orang-orang berbakat lainnya telah kehilangan kerajaan surgawi satu demi satu. Di hadapan pasukan seperti itu, siapa yang tidak akan merasa tidak berarti? Namun, dia tidak khawatir. Bukan hanya karena dia percaya pada dirinya sendiri, tetapi juga karena dia percaya pada wanita itu. N kecil merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Mereka saling memandang dan tersenyum. Pada saat itu, seolah-olah tidak masalah jika Raja Culai atau Raja Naga Laut tidak ada. Selama mereka bekerja sama, mereka dapat menghadapi semua musuh yang kuat. Mengetuk, mengetuk, mengetuk. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar di Gua Iblis. Di antara raungan dan teriakan perang yang memekakkan telinga, suara itu terdengar jelas di telinga semua orang. Setiap ketukan tampaknya menusuk hati mereka, membuat mereka tenggelam. Li Qingshan merasakan aura yang kuat. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, aura itu melampaui semua Raja Iblis yang hadir. Ia berpikir, ini mungkin Raja Culai dan Raja Naga Lautan dari wilayah Iblis. Wilayah Iblis sangat luas, jadi tidak mungkin semuanya biasa saja. Namun, mengapa aura ini tampak agak familiar? Meringkik. Dengan suara ringkikan kuda, seorang satria berbaju besi hitam muncul dari Gua Iblis. Seorang pria dan seekor kuda berdiri di hadapan seluruh pasukan, tiba di dunia ini. Di belakang mereka adalah pasukan iblis yang meraung, tetapi tidak ada seorang pun di samping mereka. Jadi begitu, Li Qingshan segera mengerti dari mana datangnya rasa keakraban itu. Spanduk di punggung ksatria itu bertuliskan kata-kata, melawan iblis. Dasar sampah. Ksatria berbaju besi hitam itu meraung ke arah Raja Iblis, dan kuda perang di bawahnya juga menampakkan ekspresi jijik. Seberapa baik lagi dirimu? Ini adalah balasan, tetapi itu tidak datang dari seorang Raja Iblis. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan dan menatap ksatria itu dengan penuh minat. Kau seorang iblis pejuang, Fighting Demon Hun. Ksatria itu menyebutkan namanya. Kamu Li Qingshan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.